lancar juga, semua dimudahkan, dan juga di 2021 rezeki kita makin berlimpah. Amin. Ya, kita berdoa dulu, semoga meeting via Zoom kita ini berjalan dengan lancar. Ya, berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, teman-teman. Untuk itu, sebelumnya di 2020 ini Desember yang kemarin, minggu lalu yang closing siapa, Yo? Ada yang tahu nggak? Yang ada di sini, ada yang merasa closing, bisa infokan siapa? Biasa sih Bu Epri, bro. Bu Epri pasti. Epri. Selain Epri siapa nih? Yang kemarin closing gede nggak diem-diem aja komisi, kita hold aja hand. Jangan. Yang ampau kita tahan aja cuy. Komisi kita masukin aja ke kantong kita ya. Betul. Berlaku dong, angpau berlaku dong. Angpau berlaku. Oh iya ada angpau. Oh ya. Yohan nggak mau angpau nih Yohan ya, yang closing 200 juta diem-diem aja. Mau dong, angpau. Luar biasa. Aku pengen dari Every bisa sharing nggak? Ini produknya apa, nasabahnya bisa oke tuh gimana, terus ada kesulitan atau kendala sehingga bisa dibantu sama Alida. Coba Every sharing. Sharingnya sih nggak ada yang ini sih, orang dibantu sama emak kita kan, jadi kan selalu berhasil. Amin. Nggak juga lah, kebetulan aja. Iya. Terus juga kan orang kebetulan juga kan ini buat papa mamanya. Ya jadinya langsung bisa oke sih. Itu doang sih makanya. Terus langsung direkrut juga sih orangnya biar jadi agent. Wow. Itu langsung direkrut ya? Iya. Luar biasa, San. Langsung direkrut, bro. Ada kejutan nanti Bu Epri pokoknya Bu. Ya jadi bener, nasabah sekalian aja jadiin agent. Iya. Biar dia ada termotivasi sih, maksudnya bisa banyak cari peluang banyak kan, jadinya closingan lagi. Betul. Iya tuh berkat sama mama. Tawarin Bu. Enggak lah. Boleh saya tambahin sedikit? Boleh Bu Nana. Oke. Jadi gini, sebenarnya untuk yang mungkin teman-teman yang masih baru juga yang join, jadi biar tahu aja. Nah, untuk produk asuransi yang ada di Indonesia, kita sebutnya Indonesia aja ya. Seluruh asuransi yang di luaran itu maksimal untuk terima UP jiwa, yang kita biasa sebutnya juga uang uang togel, bahasa bercandaannya ya. Atau misalnya mau dapat lotre, ya kan, bahasa bercandaannya ya. Di luar itu untuk UP jiwa yang kita bisa terima itu hanya sampai maksimal 70 tahun. Dan rata-rata di atas 60 itu kena medis. Nah, nasabah ini kebetulan ini dia itu pengusaha showroom mobil. Mobilnya juga keren-keren, bagi yang mau tukar mobil, mau ini ya boleh juga sama dia. Harganya juga lumayan kompetitif dan barangnya bagus. Jadi sedikit saya promosi aja. Karena saya beberapa kali ke showroom dia dan memang barangnya bagus karena saya pencinta mobil. Gitu. Dan saya pencinta mobil Eropa juga. Nah, oke. Di luaran ini hanya terima sampai maksimal usia 70 tahun. Sedangkan biasanya di atas 60 itu pasti kena medis. Kebetulan AXA punya produk yang lumayan keren, preminya juga sangat kompetitif dibanding dengan asuransi yang lain. Saya nggak usah sebut mereknya, pokoknya lebih murah kita. Dan kelebihannya adalah dia ada bonus loyalitas setelah di atas berjalan 10 tahun. Nah, jadi begitu kita ketemuin si temannya Epri ini, kebetulan memang dia sedang cari dan belum lama itu si mamanya Lisa meninggal ya, Say? Iya, tahun kemarin. Baru tahun kemarin. Jadi dia merasa sebelum gini, pada umumnya orang sebelum meninggal itu pasti sakit-sakit dulu. Pilihannya mereka cuma ada 2. Biayanya itu dari mana? Karena kalau orang sakit kan pengen sembuh. Kalau mau sembuh itu kan butuh biaya.
biayanya cuma 2 pilihan, pakai uang kita sendiri atau pakai duit asuransi. Nah, kendalanya adalah biasanya kalau orang sudah tua, biasanya udah nggak mau diterima asuransi karena usia. Nah, yang kedua, dalam kondisi COVID begini, rata-rata orang takut untuk medis. Kenapa? Takut terpapar sama COVID, ya kan? Jadi kita punya kemudahan, nggak usah beli, kita mau beli kesehatan bisa, kita pakai produk kita MOC yang non-medis, usia masuk sampai 80 tahun. Yang kedua, seandainya dia tidak mau medis dan hanya butuh UP jiwa aja, yang kita sebutnya sebagai warisan atau togel, itu kita punya produk namanya AXA Signature Link yang bisa terima sampai usia 75. Dan itu preminya boleh dibandingkan punya kita paling murah. Jadi itu yang bikin kemarin kita closing itu produk itu. Karena kebetulan dia udah ngerasain biaya-biaya yang dikeluarkan itu berat, makanya dia butuh beli UP Jiwa untuk mama papanya. Makanya kemarin closing itu untuk UP Jiwa orang tuanya. Jadi sangat mudah sih sebenarnya kita sebagai agent mungkin yang baru ataupun yang masih lama, yang masih berjalan, yang masih baru, bisa juga pakai cara seperti kita untuk closing yang itu, yang untuk UP Jiwa. Gitu sih. Cuma ada di AXA ya Bu, yang apa namanya covernya sampai dengan usia yang mungkin di tempat lain mikir-mikir gitu ya. Betul. Premi dan lain-lainnya juga di AXA bisa dibilang sangat-sangat terjangkau tuh. Iya, terjangkau, kompetitif. Karena yaitu kemudahan pertama nasabah tidak perlu medis, ya kan? Yang kedua, usia jangkauan kita juga lebih panjang daripada yang lain. Betul. Masalahnya ya kita bisa memberikan nasabah perlindungan tanpa kita membatasi usia. Kesehatan juga kan kita sampai usia 80 tahun. Jadi kita masih bisa nge-grab market. Dan satu hal lagi untuk kesehatan kita punya komisi yang seumur hidup. Jadi yang di luaran hanya kasih komisi 5 tahun, kita kasih komisi seumur hidup. Jadi selain membantu nasabah, si agennya sendiri pun kantongnya terbantu gitu loh. Jadi very simple ya. Oke, mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan. Kita balik lagi kembali ke Pak Sandi sama Hendy untuk yang closingan berikutnya. Bu Epri, gimana ya Bu ya cara ngedeketin orangnya ya Bu? Artinya kan dia beli polis untuk orang tua gitu ya. Ini cara ngedeketinnya seperti apa? Ngebuka omongannya gitu? Saya sih tiba-tiba mendadak aja sih tengah malam sebelum saya tidur saya buka di Messenger. Saya ingat dia lagi online, langsung saya chatting dia. Saya tanya apa kabar, terus dia bilang baik. Saya langsung ajak ketemuan, dia bilang oke, kapan? Saya tanya, ya udah terserah, besok juga oke di showroom gue. Ya udah langsung saya kontak Cinanaknya. Langsung saya besok berangkatnya gitu jam 12. Ini pancingannya ketika orangnya bilang ketemu aja di showroom gua gitu. Apakah Bu Epri, gue mau nanya-nanya dong gitu, nanya-nanya tentang mobil? Enggak ya? Enggak. Saya cuma bilang ada waktu enggak kita ketemuan yuk, udah lama nih. Udah. Yes. Nah, artinya teman-teman boleh juga tuh teman-teman, kadang-kadang kan kita suka malas buka omongan gitu ya Bu Nana, betul ya, kadang-kadang suka malas buka omongan. Betul. Padahal sih kita nggak pernah tahu responnya gitu ya Bu Epri ya. Ketika dia ngajak ketemuan dia main hayu aja gitu, main mau aja. Iya. Nah, ayo katanya, lu datang aja kita makan besok jam 12 yuk, makan di tempat gua sini ada ini enak katanya. Nah itu Bu Epri udah buka omongan nggak Bu bahwa ketemuan lu agenda apa nih? Enggak. Sama sekali nggak ada buka itu. Cuma bilang yuk kapan-kapan ketemuan yuk. Aku tanya ngajaknya seperti itu doang. Ya ayo boleh kapan katanya. Terus saya tanya kapan. Dia bilang besok juga oke kok, lu datang aja ke showroom gue. Nah itu dia tuh. Ya udah langsung tancap gas. Tancap gas, ajak Bu Nana juga ya gitu ya. Malam itu langsung saya tanya Nana, iya oke katanya. Ya sudah. Karena saya pengen punya cita-cita Pak Sandi. Saya pengen semua yang fokus di sini untuk bisa naik SHM bagi yang memang mau dibantu ya. Benar. Benar. Kadang-kadang gitu tuh Bu gitu ya, kita suka malas buka omongannya aja gitu ya. Kadang-kadang kita udah ini nanti gue ngajak ketemuan diterima apa enggak, padahal sih ngomong aja dulu gitu ya. Oh iya benar, gak usah takut. Betul, udah ketemu pun gitu ya, gue nanti ngomong apa nih. Nah ketika ngomong apa, satu kan sudah ada trainingnya sebenarnya. Yang kedua nggak perlu mikir macam-macam juga, leader bantu. Apalagi seperti Bu Nana gitu, udah ketemu, sering banget ketemu
nasabah gitu ya, gampang banget ngejelasinnya dan gampang banget salahnya ya, Bu ya. Iya, betul. Awalnya sih sebenarnya nasabah bilang kan waktu itu Epri bilang kan, gue di Aksa nih. Ya saya lu bilang gitu kan. Pas udah ketemunya ngomong, emang sekarang aktif di mana, Pri? Kerja di mana? Nih gue di Aksa nih. Oh ya di Aksa nih lagi ada ini bagus loh, produk bagus. Aku bilang gitu. Langsung si Nananya yang bantuin ngomong. Terus dia bilang pertamanya, dia bilang, wah asuransi sih gue udah banyak loh. Nggak apa-apa dengerin dulu aja. Yes. Toh juga kita nggak ada paksaan harus beli, minimal tahu dulu produknya. Jadi intinya kalau orang udah punya banyak asuransi pun, kita jangan langsung mati gaya gitu loh. Kita bisa bilang produk kita beda dengan yang lain. Nggak apa-apa, nggak ngambil nggak apa-apa, dengerin dulu aja. Ya udah, tapi gue nggak janji ngambil. Nggak apa-apa, santai aja. Makanya setelah itu kita langsung presentasikan produk kita gitu loh. Ya. Nah semangat ini nih Bu, gitu yang kadang-kadang memang harus dipikirkan juga Bu, ketika nasabah bilang gua udah punya asuransi, sebenarnya ada dua ya Bu, dia benar-benar udah punya asuransi atau dia sebenarnya ngomong aja gitu ya, supaya kita nggak presentasi asuransi. Cuma kalau kita punya pikiran positif sih, semakin banyak dia punya asuransi, justru malah semakin dia teredukasi dengan asuransi kan. Nah cuma adalah apa nih yang akan kita tawarin nih gitu, bisa jadi kalau asuransi kesehatan kita bisa nawarin yang kritis, dia punya asuransi kritis, dia belum punya UP, kita tawarin UP, kan kita kadang-kadang belum nanya aja udah nyerah aja ya Bu ya. Betul. Intinya adalah kita harus gali dulu sih. Jadi kita tanya gini, oke, lu udah punya asuransi, bagus. Artinya pertama kita harus puji dulu, lu bagus punya asuransi. Kalau boleh tahu punya apa aja? Dia bilang, saya punya untuk di aliansi itu UP Jiwa. UP Jiwa lu berapa? Oh udah cukup dah, udah gede. Dia bilang nggak perlu lagi. Iya, cukup lu tuh berapa? Kita kan harus ngegali dong. Makanya kita sebagai agent kita harus belajar. Makanya bagi yang baru-baru, memang ini butuh proses untuk belajar, tapi nggak susah kok. Jadi kita gali. Oh saya udah cukup ya Pri ya. Waktu itu dia bilang, udah gue udah cukup mah UP Jiwa gue mah nggak usah gede-gede. Iya berapa? Saya tanya kan. Ya kurang lebih ada, pertama dia bilang 2-3 M ya, kalau nggak salah ya Pri. Terus saya bilang, iya sorry, saya cuman sharing aja. Dari biaya hidup kalian ini, anggap aja 50 juta sebulan. Oke. Kita kalikan setahun berarti 600 juta. Nah, kalau untuk si pencari nafkahnya itu meninggal, minimal dia mesti punya 10 dari biaya hidup itu. Artinya, idealnya kalian itu mesti punya uang pertanggungan untuk si pencari nafkah itu adalah 6 miliar. Minim-minim 5 miliar atau 4 miliar. Nah, coba dicek lagi, saya bilang polisnya, kalian punya berapa? Karena saya bilang seorang pencari nafkah itu, seorang ibu rumah tangga itu, kalau ditinggal sama pencari nafkahnya, itu tidak akan bisa dia sukses atau bisa dia struggle itu dalam 1-2 tahun. Minim-minim itu butuh 5 tahun ke atas baru bisa mengimbangi ke ekonomi. Nggak imbang sih, tapi taraf hidup turun, tapi nggak turun drastis. Yes. Makanya saya bilang, kamu coba cek dulu. Ternyata begitu dicek, dia cuma punya UP Jiwanya baru 1 miliar. Yang gede itu di penyakit kritis, 2 miliar. Nah, akhirnya kebongkar kan, walaupun orang udah punya, dia punya kesehatan juga, tapi dia beli produk lain juga. Dengan yang dimiliki ya, padahal kalau kita gali lebih lanjut gitu ya, bisa lebih lengkap lagi dan bisa lebih luar biasa lagi yang dia punya ya Bu. Betul. Nah, akhirnya saya bilang, menurut kamu cukup nggak segini? Ya nggak cukup sih. Sekarang kita nggak usah ngomong apa yang ribet deh. Kita bicara meninggal aja, karena kondisi COVID begini, kehidupan sama kematian itu hanya sebatas tembok tipis doang. Karena tiba-tiba orang bisa meninggal. Kenapa? Karena yang kemarin kita aja nih, yang agennya dia ada ambil satu agent dengan sama agennya baru beli aja produk buat anaknya itu 29 juta per tahun untuk anaknya, dan si agennya itu masih muda, baru usia 30 tahunan. Tulis namanya salah, dia bilang, kalau nggak salah ya Pri. Dia minta ganti. Nama anaknya salah, minta direvisi. Oke, begitu agennya udah janjian mau datang, 2 apa 3 hari agennya meninggal. Nggak pernah sakit. Dan sekarang dia kebingungan karena agennya udah nggak ada gitu. Akhirnya lari ke upline-nya. Cuma maksud saya adalah kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil. Kita nggak usah jauh-jauh. Meninggal itu nggak mesti tua. Sakit itu juga nggak mesti tua. Sekarang justru banyak yang muda yang tiba-tiba meninggal. Yang saya dengar ya dalam 1 bulan ini yang meninggal tuh banyak banget.
Termasuk mungkin yang orang nonton Indonesian Idol dari Melisa yang tidak ada namanya gejala jantung, riwayat jantung apapun bisa meninggal juga gara-gara kecapean dan terjadi pembekakan jantung. Jadi istilahnya kita semua nggak kebal, makanya kita harus aware. Minimal kalau untuk mencari nafkah itu punya UP jiwa. Kita yang tadi saya balik, nggak usah kita capek-capek ngomong yang ribet. Nggak usah ngomong biaya, meninggal aja. Itu kita butuh loh untuk kremasinya, untuk kuburnya, untuk beli petinya. Terus sekarang zamannya kita, kalau bukan COVID ya, kita bicara meninggal bukan karena COVID ya, meninggal mendadak itu bisa juga jatuh di kamar mandi, kepleset. Kemarin ada satu lagi meninggal, tinggal di apartemen sendirian, masih muda juga, kepleset, terus besokannya kok nggak ada kabar. Begitu dibuka apartemennya, dia udah meninggal di kamar mandi, karena dia tinggal sendirian. Jadi maksud saya, meninggal itu nggak selalu harus tua, nggak selalu harus sakit. Tapi bisa juga kecelakaan atau mendadak kecapean, udah napasnya nggak ada aja. Nah, di rumah duka itu kan kita butuh biaya. Ada yang datang, minimal kita juga ada sediakan makanan kan. Jadi biaya-biaya itu juga harus dipikirkan gitu loh. Itu sih, Pak. Benar-benar. Kadang-kadang saya juga melihat Bu kalau menjenguk gitu ya, melayat orang yang meninggal, rumah duka itu saya ngitung-ngitung loh berapa ini biaya rumah sakit, kayaknya untung gede juga nih dari rumah duka seperti ini ya. Saya mikir gimana gitu ya keluarga yang ditinggalkan, apa sudah disiapkan atau belum. Ya, mudah-mudahan sih Betul. kita orang yang sudah mempersiapkan dan kita ngebantu orang juga untuk mempersiapkan Bu. Mudah-mudahan. Betul. Kita bicara kalau untuk orang kita Chinese, minimal peti mati atau apapun kita tidak boleh tawar, Pak. Rumah duka buka berapa, itu kita harus bayar. Pantang kita menawar. Nah, kalau untuk yang bagi yang muslim ya, contoh misalnya kata saudara-saudara kita, itu kan butuh tahlilan kan. Tahlilan itu kan butuh biaya juga, Pak. Pasti, Iya. Ibu, pasti Bu. Nah, itu semua butuh biaya. Perannya juga ada Bu, dan itu nggak murah juga Bu. Nggak murah juga kan, maksud saya makanya kayak kemarin juga ada teman yang teman dari grup kita ya, pria yang dari satu tempat lain lagi, itu cuman karena dia tuh ke kafe, nyanyi-nyanyi, pegang mic, akhirnya berapa hari kemudian demam tuh sakit, besokannya meninggal juga. Maka saya bilang, sekarang kehidupan sama kematian itu sangat berbeda, berlapis tipis gitu loh. Cuman gara-gara mungkin dia kena virus dari mic itu, dia lupa cuci tangan, dia pegang makanan, saya juga nggak tahu bagaimana ceritanya. Intinya meninggal gitu loh. Jadi maksud saya, semua itu butuh biaya. Dan ternyata begitu meninggal, ini bos-bos gede. Dia itu seorang leader yang besar. Income-nya udah ratusan juta setiap bulan. Tapi begitu meninggal, dia bukan meninggalkan warisan, tapi meninggalkan hutang kurang lebih 3M. Benar nggak, Say? Benar. Nah, gitu loh. Itu temannya Epri juga. Jadi saya mendengar, saya sangat miris gitu loh. Kok bisa? Orang yang uangnya nggak ada serinya, tapi meninggalnya bukan meninggalkan warisan, tapi hutang. Iya. Bahkan kemarin, 40 harian tahlilan dia, itu harus beli, Kalau muslim apa? kain untuk sholat sama apa tuh Pak? Kain Sama sarung. Al-Quran. Ya, untuk tahlilan itu berapa paket ya saya kemarin ya, Pri? Enggak tahu tuh, lupa. 150 500 paket dong. kalau nggak salah. 500 Iya. paket. Itu aja masih minta sumbangan. Jadi maksud saya, ini bukan, dan begitu dicek polisnya dia, semua nggak ada yang aktif. Lab semua. Jadi sangat disayangkan. Makanya saya bilang, di sini saya mau sharing, kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil. Tapi minimal kita meninggal pun kita nggak repotin orang. Kita nggak nyusahin orang-orang yang udah kita sayang. Minimal kita masih bisa membalas jasa dia dengan kita kasih surat cinta. Tanda surat cinta itu salah satu bentuknya adalah polis. Simple. Kita nggak usah jauh-jauh. Nyawa kita mau dihargain berapa? Saya jadi kepikiran Bu, omongan Ibu Bu. Karena ternyata data di bank Bu, kalau kita mau buka data di bank gitu ya, ternyata orang-orang yang kita lihat adalah orang mampu gitu ya, pebisnis sukses, bahkan artis ya Bu, bahkan teman saya pernah bilang ya, ngeliatin data di bank, hampir sekitar 80-90% kayak artis, pebisnis yang kita lihat sebenarnya rumahnya mewah, mobil mewah gitu, kesannya nggak ada kesulitan, itu ternyata Bu, hutang di banknya banyak Bu. Iya, betul Pak. Bilang ini San, ini artis loh San gitu ya, gue lihat kayaknya hidupnya nggak ada masalah, nggak ada apa gitu ya, tertampil di YouTube, ketampil di IG, kayaknya dia punya mobil oke, punya rumah oke, ternyata data di bank gue nih San gitu ya, dia punya hutang sekian. Saya bilang masa ya gitu ya. Dan yang kayak gitu kita kadang-kadang nggak ngelihat loh gitu, kita sebagai seorang agent asuransi jiwa, financial planners gitu, yang kita lihat oh orang ini cukup mapan nih gitu ya, kalau gue nawarin UP gitu jangan-jangan gue ditolak, padahal nggak juga sih Bu ya, seperti yang tadi justru malah orang-orang kayak begitu adalah orang-orang yang kita harus dalam tanda kutip kita selamatkan. Kenapa? Karena ketika terjadi resiko gitu ya, hutangnya siapa sih yang
yang nanggung ya pasti bukannya almarhumnya gitu ya, bukan orang yang udah meninggal, pasti orang-orang yang ditinggalkan, dan itu akan menjadi sebuah kerugian, Bu. Jadi nggak nyusahin orang-orang kita sayangi sih. Jangan sampai ya kita bicara berandai-andai begitu kita udah masuk sebelum masuk ke surga kan kita masih di dalam dunia gaib gitu kan, masih dunia lainnya. Tapi mungkin kita masuk panggilan kita dipanggil di surga. Tapi begitu kita tengok ke bumi, kita melihat anak kita mesti jualan kue, istri kita mesti jadi tukang cuci atau jadi apapun yang maksud saya yang minta sumbangan itu miris sih. Jadi saya ngebayangin kayak gitu pun kayaknya gimana ya, maksudnya minimal kita tuh harus berpikir, ya itu saya bilang kita meninggal pun kita nggak nyusahin orang gitu loh. Benar, Bu. Benar, Iya kan? Dan mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang terus konsisten, Bu, gitu ya, ngebantu orang untuk Iya. nyusahin orang lagi, apalagi keluarga sendiri kan, kalau yang disusahin keluarga sendiri kan, pasti ini kita nggak pengen gitu ya. Nggak meninggalkan warisan masih oke lah gitu ya. Tapi yang lebih parah gitu, udah nggak ninggalin warisan, ninggalin hutang juga kan itu paling parah gitu ya. Kalau kita nggak punya warisan yang kita bisa wariskan ya oke gitu ya. Tapi kalau justru yang diwariskan adalah hutang, wah itu malah lebih bahaya. Betul. Next kali Pak, ya mungkin Yohan yang kemarin closing gede nih, yang bom, boleh sharing juga. Ya, silakan Yohan. Halo Yohan. Halo teman-teman. Hai. Halo teman-teman, selamat siang, selamat pagi. Selamat pagi, semangat pagi. 200 juta nih Pak. Keren loh, bom 200 juta langsung. 200 ngebom loh dia. Dikit lagi MDRT. Iya, betul, ini berkat dari Tuhan juga. Amin. Emang nasabah ini emang udah di prospek dari bulan November. Jadi emang nggak sengaja ke kantornya, dan itu dia lagi teleponnya sama agent Panin. Sebut merek gak apa-apa ya. Nggak Jadi apa-apa. sama agent Panin tuh mau beli UP Jiwa besar gitu loh. Jadi lagi sama temennya berdua lah. Dia temennya berdua mau beli polis Panin. Nah itu kan maksimalnya cuma bisa dapat 4M kalau nggak salah. Untuk umur dari 41 sampai 45 gitu ya. Nah kebetulan kita juga dia 3M doang, dia 3M doang, dan waktu itu belum ada promo Desember yang 7,5M, maksimal 4M. Jadi aku bikin dia tuh 4M. Jadi satu orang itu ada 2 polis 8M. Jadi akhirnya negosiasi dan sempat agak alot karena kan di-compare terus sama Panin kan. Jadi agennya Panin tuh comparein sampai menjanjikan cuma 10 tahun lah, unit link lah, terus habis itu pokoknya banyak lah itu, dan sempat lama kan, orangnya juga sibuk kerja gitu loh. Dan sampai Desember ini akhirnya kan awal kan ada promo tuh 7,5M, bisa maksimal 7,5M untuk usia 41 kan. Nah di situ aku kasih lagi proposalnya, kok ini bisa nih kok, gede nih, jadi seri A1 7,5M, ASL 1 7,5M. Biar free. Jadi satu orang itu 15M. Dan akhirnya janji ketemu itu akhirnya ya pikir-pikir dia sempat tahan-tahan dulu, ya kan. Temennya satu orang itu nggak di Jakarta, dia di Medan. Nah temennya di Medan ini pun percaya doang sama satu orang ini. Jadi kalau satu orang ini masuk, berarti dapat 2 gitu loh. Kalau satu orang ini nggak masuk, berarti nggak dapat sama sekali. Jadi dua-duanya nggak jadi masuk. Dan ya akhirnya itu by phone, bikin janji ketemu, dan di sana dia nggak bisa, pokoknya ada berapa kali itu di schedule. Dia tiba-tiba malam-malam itu pas tanggal 10 itu ya kalau nggak salah, apa tanggal berapa gitu, besok lu ke kantor ya siang ya, ke kantor jam 10 pagi ya. Oke deh, akhirnya aku ke kantor dia dan jelasin sekali aja, dan itu juga dia bilang, udahlah, gue percaya sama lu aja Han, udah lu bikin aja 7,5M yang ini ya. Jadi satu orang itu total preminya itu 97 juta. Terus temennya punya itu pun langsung oke. Dia langsung kasih nomor handphone temennya, WA, lu langsung WA aja, langsung suruh dia transfer aja. 97 juta juga, dan satu orang temennya ini padahal gak kenal sama sekali. Jadi belum kenal aja, baru di WA dia langsung transfer 97 juta gitu ke rekening. Jadi dia nggak transfer ke Aksa, dia transfer ke rekening saya dulu, dua-duanya tuh.
Jadi tiba-tiba ya rekening saya tuh membengkak lah tiba-tiba. Nah itu dahsyatnya di situ. Maksudnya produk kita saya akuin tuh bagus ya, apalagi ASL ya. Jadi tuh preminya itu Panin atau perusahaan yang lain tuh saya yakin tuh mungkin nggak bisa ngalahin preminya sih. Yes. Jadi akuisisinya juga cuma 1 tahun. Yes, Dan betul. ada masa Dia yang loyalitas ditarik juga. 200 juta premi. Itu apa? Paksa. Jadi ya itu. Jadi ketika dia compare premi dia langsung bilang punya lu lebih bagus kata dia. Kalau dihitung dengan rasionya punya lu emang paling murah di AXA. Nggak bisa dilawan sama Panin. Jadi bersyukur juga bisa ada di bisnis ini, bersyukur juga bisa ada di AXA, dapat produk yang cocok dengan nasabah juga, ya kan? Jadi pas dia closing pun dia juga ini produk beli 1 tahun bisa beli setahun sekali atau harus nunggu 2 tahun kayak Panin gitu kan? Jadi kayak beli lagi tiap tahun mau beli gitu loh Pak. Dan di Panin kan harus nunggu 2 tahun kata dia. Nah, terus tapi aku sempat tanya Cinana bilang enggak kok ulang tahun polis yang pertama itu udah bisa beli lagi yang baru. Wah, siap-siap lah pokoknya dahsyat. Dan dia juga mau rekomendasi temennya intinya buat dia kan punya teman-teman yang emang hobi beli aset berupa UP Jiwa kan. Nah, nanti dia akan referensi teman-temannya juga gitu loh. Jadi ya itu makanya dari 1 orang ini bisa dapat temennya dan dia yang ngobom ya 194 juta sih. Paling itu sih UP Jiwa aja yang dibeli. Keren Yohan, keren. Rata-rata yang saya lihat tuh kayak Pak Yohan tuh Bu gitu ya. Rata-rata ketika kita sekali dapat Bcash gitu ya, besok-besoknya itu makin dapat Bcash lagi loh Pak. Kadang-kadang Pak saya sering ngeliat gitu teman-teman gitu yang udah sekali dapat Bcash gitu. Akhirnya ketemu lagi gitu orang-orang yang mirip-mirip sama yang Bcash itu gitu ya. Bahkan dia bisa mereferensikan. Benar juga tuh kata Pak Yohan gitu ya. Sekali dia udah punya gitu ya dan orang yang udah teredukasi dengan baik dan udah ngeliat gitu ya, itu akan punya lagi gitu. Ini berarti unit link compare dengan unit link ya Pak di akses sama di Panin ya Pak? Iya, betul. Jadi emang sebenarnya ya itu mindset kita juga. Jadi kalau emang kita dari awal udah closing besar, ya pasti kita pengennya tuh closing besar juga. Jadi emang dari ada optimis juga, ada juga usaha juga pengen sukses. Jadi ya ketemu juga yang Bcash yang baru ini. Jadi emang mindsetnya udah main yang tahunan. Pengennya tuh closingnya tahunan. Nah. Jadi dari pas closing pertama kali itu mindsetnya udah diubah untuk closing tahunan. Seperti itu sih. Makanya bisa dapat yang gede-gede ya. Mungkin salah satunya itu. Nah, saya penasaran Pak Yohan, kan calon nasabahnya Pak Yohan sebenarnya lagi di prospek nih gitu ya sama Panin. Artinya dia udah lagi ditawarin nih. Nah, Pak Yohan pada akhirnya bisa tahu berapa sih UP yang ditawarkan dari Panin, berapa sih premi yang dibayarkan. Itu nanya langsung ya ke calon nasabahnya Pak. Atau Pak Yohan Enggak. Nasabahnya nggak kasih tahu. Nasabahnya cuman dia kasih tahu UP yang waktu berapa tahun yang lalu dia beli sama Panin juga. 2 tahun yang lalu. Jadi itu saya cari tahunya gimana. Saya ada beberapa teman yang satunya dia Bank S di Panin, Bank S di ya pokoknya dia Bank S di salah satu bank, dia jual produk Panin. Dan yang kedua aku tanya ke agen Panin, ketiga aku tanya ke agen yang lain. Jadi mereka punya pengalaman di Panin. Coba dong bikinin dong dengan UPJU 4M dapat berapa sih umur sekian. Jadi aku compare dari 1, 2, 3 orang ini, mereka rata-rata tuh preminya itu lebih, emang jauh sih. 2M aja kalau nggak salah, 2M atau 3M kalau nggak salah 34 juta itu. Wow. Nah kalau di sini bisa jauh lebih murah sih. Ya, kita 7,5 M aja cuman premi setahunnya cuman hanya 37 juta. Dan itu kita bikin unit link-nya itu yang paling maksimal lah bagusnya. Iya. Jadi dengan premi dia jauh lebih tinggi, unit link-nya itu malah kurang lebih dengan premi dia lebih tinggi itu malah unit link-nya bagusan punya kita gitu loh. Yes, itu sih. Jadi dari hasil compare itu, makanya saya pede buat saya kasih ke dia karena saya yakin punya saya lebih murah. Jadi dia mau compare
pun saya udah tahu saya lebih murah gitu loh Pak. Nah itu. Nah teman-teman artinya punya pesan juga nih teman-teman ya, kalau kita mau closing Bcase dilengkapi dengan senjata sih ya. Artinya Pak Yohan kan nggak tiba-tiba ASL ke nasabah gitu kalau kita nggak siapin gitu ya, cari data dulu gitu, cari info dulu ketika kita udah Fact finding namanya. betul sabar ya, artinya Pak Yohan emang nggak bisa terburu-buru juga Bcase ya, cuma ketika di senjatanya udah lengkap gitu, kita juga udah cukup percaya diri bahwa ini yang terbaik yang akan dikasih, ya udah pasti ya Pak ya, nggak mungkin nggak juga mereka akhirnya beli sama kita. Iya, paling gitu sih Pak. Keren. Jadi gini, tambahan juga, Yohan saya mau kasih tahu juga. Yohan ini juga kan bukan agent baru, jadi dia juga sempat di asuransi lain yang memang main preminya tuh bulanan. Nah, bagi teman-teman yang dulu juga mungkin pernah join di tempat lain yang bulanan, sebenarnya nggak susah. Sebenarnya balik ke mindset kita dulu nih, kita perbaiki mindset kita bahwa jual asuransi itu kalau bulanan, yang pertama resiko untuk lapse-nya juga ada. Yang kedua, kalau misalnya secara omset buat kita juga, kita kebantu juga, benar nggak Pak? Ya kan Han ya? Jadi secara komisi lagi, balik lagi ke kantong kita jual lebih tebal gitu loh. Lebih tebal, ada bonus bulanan. Karena ada bonusnya. Nah intinya adalah kalau nasabah itu dia tidak mau beli, kalau dia nggak nabung ya dia ajak dia gabung gitu, simple. Benar nggak Han? Yes. Ya Pak Sandi gitu sih. Yes. Lanjut lagi Han, mau tambahin apa nggak? Ya sekarang lagi ngejar MDRT aja, masih kurang dikit, jadi lagi berusaha berjuang. We support you. Iya, Yohan keren loh, dikit lagi MDRT loh. Dia tahu nggak? Urutan dia tuh sama saya tuh balap-balapan. Ya Han ya? Iya. Ini lagi berjuang ini. Jadi angka dia dengan angka saya tuh untuk ke MDRT tuh ya balap-balap, yang kita tuh benar-benar beda tipis satu tangga doang ya Han? Iya, beda satu tangga doang. Gitu sih Pak Sandi. Yes. Iya, bersyukur ya pokoknya intinya di tim ini juga. Cinana bantu banget lah intinya. Ya, sama-sama lah. Pak Hendy juga dan tim admin juga luar biasa deh. Nasihat. Min, sukses terus Pak. Ya. Sama luar biasa teman-teman si Yohan ya. Jadi Yohan ini waktu dia pengakuan dosa gue kemarin nggak fokus, dia tuh ke Cinana juga. C, gue mau fokus sini C. Gue kemarin sorry banget gue nggak fokus ke sini. Terus dia pengakuan dosa juga sama gue juga. Gue cuma bilang, lo kalau mau fokus di sini, lo harus MDRT. Kalau nggak MDRT, mendingan jangan. Gue gituin kan. Yohan tuh ini C, kayak macam. Terus gue harus ngejar case-nya apa yang cepet tuh, dia tuh kayak macam mencari tahu itu bukan ke sama leader, sama gue, sama Anneke juga, sama Pak Lino waktu itu dia masih ada, dan dia tuh discuss tuh sama kita semua. Mungkin Yohan di situ ngelihat, wah berarti gue ngambil produk yang menurut gue yang case yang paling bisa ditembak gede adalah bisa dari dari FIP atau Asasehan. Gue minta waktu itu untuk Asasehan. Ya kan? Nah, itu dia yang gue minta. Ya, betul. Pokoknya lu di sini gue nggak mau tahu harga mati MDRT sama lu jalan gitu. Gitu mungkin sih, teman-teman. Iya. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya bagaimana Yohan closing atau Epri atau gimana, nggak apa-apa. Mungkin bagi ada yang mau belajar gitu, silakan tanya. Kalau mau berbicara bisa juga diketik. Yes. Benar nggak Pak Sandi sambil kita ini? Benar. Karena informasi-informasi kayak gini nggak ada di textbook, teman-teman, nggak ada di teori-teori. Informasi-informasi ini langsung aplikatif gitu ya. Iya. Hal-hal yang gitu ya, kan tadi Pak Yohan juga bilang ini nggak saja lagi ke kantor calon nasabahnya. Gimana sih? Iya. Emang itu gini Pak, emang mobil itu ibaratnya bisa rumah ke beberapa saya itu. Jadi pokoknya ibarat tuh pagi harus keluar rumah, pulang harus sore. Jadi kalau emang nggak kemana-mana standby di mobil. Nah, jadi udah kayak driver Grab gitu loh. Iya, makan aja di mobil dia tuh. Makan di mobil. Keren loh, Yohan. Jadi di mobil cari prospekan, di mobil itu mikirin siapa yang bisa gua samperin. Di mobil itu, ya pokoknya kalau emang lagi gak ada yang bisa diketemuin ya diem di mobil ya sampai siang kek, sampai kapan kek. Kayak supir Grab ya, Han? Mirip banget ya, Han? Iya, benar. Nongkrongnya bisa sebelah kiri kanan itu aksi, sebelahnya bisa online Grab. Yes. Gitu sih. Pokoknya ya intinya kita punya semangat lah. Yohan pasti bisa sih. Teman-teman pasti bisa kok. Iya, betul. Bener. Kalau dibilang nggak sengaja sih kayak saya rasa nggak juga.
emang Pak Yohan udah sediain waktu gitu ya. Kalau tadi Bu Nana bilang yang masih punya hati nih gitu ya, ayo kita gabung. Nah hatinya Pak Yohan kan sebenarnya udah nempel banget ke Aksa gitu. Bahkan tadi lagi makan gitu, lagi berhenti di mobil gitu, sempet-sempetin Zoom, sempet-sempetin WA, sempet-sempetin kontak dan lain-lain. Itu kan sebenarnya yang disebut dengan hati. Akhirnya apa ya? Kelihatan sendiri lah teman-teman ya. Angkanya juga gede juga kan Pak Yohan dari situ. Amin. Betul. Ini ada yang mau tanya nggak, teman-teman? Kayaknya cuma pada nyimak. Silakan lanjut, Pak Sandi. Yes. Thank you, Yohan. Sharingnya keren banget, Yohan. Thank you. Mudah-mudahan nular ya. Iya, thank you teman-teman. Nular nih ininya Pak Yohan nih ke teman-teman nih. Amin. Amin. Bro, gimana bro? Ini gua dulu bro. Boleh? Gue juga boleh sih, nggak apa-apa, serah lo. Maunya enaknya gimana? Udah, gini aja. Sebenarnya sih. Lo dulu bro. Nyala bro gitu ya, yang lebih powerful lah ya. Bu, saya izin sharing ya Bu. Kita ada beberapa. Silakan Pak Sandi, silakan. Waktunya saya kembalikan ke Pak Sandi. Siap, saya bersemangat banget Bu hari ini gitu ya. Kenapa? Karena ada sesuatu lah yang ingin kita sampaikan ke teman-teman gitu ya. Oke. Teman-teman bisa bisa coba untuk melihat ini sebagai peluang. Teman-teman, kita lihat dulu ya rapotnya kita bersama-sama teman-teman. Ini saya info ke teman-teman gitu ya, pending NR, artinya kode-kode agent dari calon-calon agent gitu ya, yang belum menjadi NR. Nah, NR itu kan patokannya ada dua, teman-teman ya, BAT dan AAJI. Nah, teman-teman sekarang kan AAJI-nya agak sedikit beda nih. Kalau dulu kan AAJI-nya cukup bayar, daftar, nggak perlu ujian. Sekarang harus ujian gitu ya. Begitupun dengan teman-teman yang gabungnya dari bulan Maret tuh, yang belum ujian juga harus ujian. So, teman-teman saya mengingatkan kembali ke teman-teman gitu ya. Ini sebenarnya ujian AAJI nggak sulit kok gitu ya. Bahkan ketika saya latihan lihat soal itu gampang banget sih teman-teman ya. Yang penting kita pernah belajar tutorialnya, ada contoh soalnya, waktu itu saya pernah kasih di grup juga. Kalau teman-teman yang mungkin masih baru nih gitu, yang masih baru bergabung, yang belum AJI, yang masih belum dapat tutorialnya atau contoh-contoh soalnya, nanti saya berikan lagi. Gampang banget sih teman-teman, artinya nggak jauh beda ya. Kok sekarang ada ujiannya? Nggak, kok saya bilang sih teman-teman simple gitu. Sesimpel kalau bisa dibilang ujian ya, kebetulan kita nggak datang di kelas gitu ya, artinya bisa ujian di rumah, bisa didampingin sama leadersnya juga gitu, dan bahkan teman-teman saya mau langsung aja ya fair-fairan, bahkan bisa nyontek gitu ya. Artinya saya selalu bilang kalau teman-teman sekarang unggulnya apa sih AJ Mobile nih? Satu aplikasi buat ujiannya, satu ya buat kebetannya aja teman-teman. Jadi teman-teman tinggal buka aja ya contoh soalnya, tinggal buka PDF-nya gitu, PDF tutorial AJ. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan di pas lagi ujian gitu dan teman-teman mentok apa yang disebut dengan unit link, tinggal di PDF kan ada menu find tuh gitu ya, klik find, ketik aja ya unit link gitu ya, nanti muncul tuh istilah-istilah unit link, tinggal cek ini mana yang benar nih jawabannya. Gampang sih teman-teman. Artinya sayang banget teman-teman, kenapa? Karena ketika saya cek ini ada total 39 calon agent yang pending nih untuk hunters aja teman-teman. Ini untuk hunters doang nih ya, 39 calon agent yang pending yang belum jadi NR, kan sayang banget ya. Nih contoh deh, Pak Ben aja udah ada sekitar 4. Bu Epri ada 1 tuh, Bu Epri ya. Bu Epri ada Bu Lisa tuh ya. Pak Freddy, Pak Freddy lumayan banyak tuh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh Pak yang belum jadi NR Pak. Ini Pak Freddy bisa dikejarin ya. Teman-teman lihat tuh ya, ada pendingnya, ada yang license, itu license artinya AAJI aja. License dan BAT berarti AAJI dan BAT-nya juga. Pak Jason ada 2 gitu ya, calon agent yang pending. Pak Mario ada 1. Terus Pak Martin juga banyak nih ya, Pak Martin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 calon agent yang masih belum jadi NR ya Pak Martin gitu ya. Kalau di NR ini semua ya, satu teman saya akan informasikan peluang teman-teman untuk dapat reward dari Aksa banyak banget. Kenapa? Nanti saya sampaikan juga ya. Begitu dengan Amplify atau Recruitive ya, Recruitive. Terus Bu Meliana ada 3 calon agent yang belum NR, Bu Merianti ada 1, Pak Patrick ada 1, Pak Ridwan ada 1, Pak Rudi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Pak Rudi. Pak Simjoinedi ada 1 dan Pak Tommy ada 1. Mudah-mudahan teman-teman beresin ya. Beresinnya teman-teman memang AAJI gitu ya, masih buka sampai tanggal 31 Desember.
Tapi teman-teman untuk pendaftaran AAJI ada liburnya, yaitu tanggal 24, 25, 26, 27. Jadi teman-teman nggak bisa pendaftar tuh di tanggal segitu. Kenapa? Karena AAJI ikut libur pemerintah. Begitupun tanggal 31-nya juga nggak bisa. Jadi terakhir itu tanggal 30 ya. Jadi tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 AAJI libur, tanggal 31 juga libur gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana teknisnya teman-teman ya? Mohon diingat teman-teman, teknisnya adalah setelah bayar ya teman-teman dan setelah daftar melalui SOE, jangan lupa teman-teman ya. Yang pertama adalah download aplikasinya, lalu daftar di mobile aplikasinya ya teman-teman. Yang kedua adalah harus lapor juga nih teman-teman ke SOE. Jadi ada beberapa yang kemarin ketinggalan tuh lapor ke SOE-nya. Kenapa? Karena setelah teman-teman daftar di mobile aplikasi, SOE itu harus lapor ke PIC AAJI-nya AXA gitu ya, nanti akan dilaporkan ke AAJI. Jadi harus ada dua nih teman-teman ya. Kenapa sih saya belum keluar kode uniknya untuk ujian AAJI? Karena bisa jadi gitu ya sudah daftar di mobile aplikasi, tapi SOE-nya belum daftarkan ke PIC AAJI. Kenapa? Karena teman-teman juga belum lapor bahwa agennya sudah siap ujian. Jadi jangan lupa nih teman-teman ya, buat teman-teman yang akan ujian AAJI selain daftar atau download aplikasi di ya, infoin juga untuk SOE-nya bahwa teman-teman siap untuk ujian. Baru nanti teman-teman kode uniknya keluar dan teman-teman ditunggu gitu ya untuk ujiannya 14 hari setelah ada konfirmasi dari AAJI. Nah, ini saya infoin kayak gini teman-teman. Ini sayang banget nih 39 NR nih teman-teman ya. Untuk informasi saja teman-teman nih. Ini rekrutnya di Hunters ya bulan Desember ini baru 2 NR tuh teman-teman. Saya langsung infoin ke teman-teman yang udah benar-benar BAT dan AAJI baru 2 NR, sayang banget ya. Kenapa? Karena saya bilang teman-teman sayang karena teman-teman ya, kalau semakin banyak jumlah agent yang kita bangun nih teman-teman sampai dengan akhir tahun ini, di bulan Januari kita akan gampang banget ngebangunnya. Kenapa? Karena calon-calon agent kita nanti punya full years tuh untuk bisa berproduksi nih teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan Januari kita mau jalanin goal setting, justru mereka yang gabungnya di Desember ini gitu, yang 39 orang yang akan kita NR-in di Desember ini, di Januari itu mereka punya waktu untuk ngejar atau produksi itu setahun penuh ya di tahun 2021. Begitupun teman-teman yang akan ngejar promosi dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ini bisa diberesin sama teman-teman ya. Lanjut teman-teman. Nah, nih teman-teman ya. Ini saya infoin aja teman-teman secara sekilas saya dapat datanya ya, dan ini adalah per 11 Desember ya. Pak Martin, Pak Henrikus, Bu Desi, Pak Yohan, Bu Ratna ya dan lain-lain itu sudah lebih dari 111 FYP teman-teman ya, untuk yang FYP NB ataupun FYP total teman-teman ya. Kenapa saya infoin ini? Karena kita kan punya target nih, program kita adalah program RISE yang bertujuan agar teman-teman promosi. Ya. Kemarin saya infoin ke teman-teman, mudah-mudahan, kalaupun teman-teman nggak nyampe, kejarlah gitu ya, mendekati angka 180 jutanya, mendekati 180 juta. Kalau bisa ya bagus banget ya, jadi kejar ke 180 juta. Tapi kalau nggak, ya teman-teman, kejarlah mendekati. Kenapa? Karena sayang banget kalau teman-teman nggak promosi ya. Saya lihat teman-teman ternyata banyak juga ya, buat teman-teman yang produksi itu masih jauh tuh banyak banget teman-teman. Mudah-mudahan nih yang merasa produksinya masih jauh, masih ada waktu kok ya teman-teman. Saya selalu percaya bahwa di bisnis asuransi jiwa itu selalu ada keajaiban. Kenapa saya infoin ini? Nanti saya ada informasi ke teman-teman. Kenapa? Karena ternyata kok teman kalau saya hitung-hitung gitu yang di bawah 50 juta FYP kok masih banyak banget ya. Padahal gitu ya teman-teman, target 180 juta itu cukup make sense untuk kita bisa kejar ya. Nanti saya informasikan ya. Mudah-mudahan dari sini teman-teman aware ya, oh ternyata angka saya baru segini. San, kok berbeda sih San dengan angka yang tadi disampaikan gitu ya, kok saya angkanya cuma sekian. Ini per tanggal 11 Desember ya, artinya mungkin belum update nih, tahun sekarang udah 16, jadi ada sekitar 5 hari yang belum update ya. Nah, ini yang Amplify. Nah, jadi Pak Freddy kemarin nanya gitu ya, Bu Cynthia juga nanya tentang pantauan ya. Agent saya udah berapa sih? Nah, nih tahunan ini pantauan NR dan NRA. Untuk Amplify, buat teman-teman yang baru gabung, ya Pak Dwi dan Pak Willy gitu ya, Amplify itu sebenarnya jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan ke kota. Untuk jalan-jalannya bukan cuma jalan-jalan ya, tapi nanti ada pengembangan di sana. Jadi kita sama-sama belajar. Cuma karena tahun ini ada pandemi gitu ya, jalan-jalannya kita rubah menjadi development secara online. Kita undang pembicara yang menurut kita cukup bagus ya, dengan bayar juga pembicaranya. Kedua, kita berikan teman-teman sertifikat. Ketika kita berikan teman-teman ya emas ya sebesar 0,5 gram gitu ya. Dan kita tambahkan gimmick. Ya gimmicknya apa? Nanti kita informasikan ke teman-teman ya. Pokoknya yang Amplify lolos di Amplify Q4 ini ada bonus deh, ada tambahan buat teman-teman ya. So, teman saya mengucapkan selamat untuk Pak Rudi karena Pak Rudi sudah sesuai syaratnya 3 NR dan 1 NRA gitu ya.
Bu Epri satu lagi. Bu Epri satu NR lagi, Bu. Ya, mudah-mudahan Bu Epri itu dikasih semangat tuh ya. Teman-teman boleh dong kasih semangat ya. Kasih selamat juga ya, selain semangat juga gitu ya. Bu Epri satu lagi, Bu Epri ya. Satu M. Itu bisa tuh, nggak mau ikut AJ-nya. Nggak apa-apa, Say. Sebenarnya ini, baik lagi ya, kita bicara masalah AAJI, mungkin ada juga yang join karena malas untuk ujian AAJI. Sebenarnya AAJI itu bukan sesuatu hal yang sulit. Jadi kalau misalnya teman-teman malas untuk ujian, bisa juga kayak kemarin ya. Jadi saya dampingin ke si agennya Epri ini yang kemarin closing 54 juta, agen baru yang pemilik showroom mobil. Jadi dia langsung masuk aja dari handphone dia, masuk ke mobile AAJI. Nah, jadi kita yang bantuin untuk dia baca soalnya kan, karena kan gini, mobile online AAJI itu, jadi kita bisa ngisi soal, tapi dia dalam waktu kan total ada 80 soal. Dia akan capture muka kita. Jadi kalau misalnya si leadernya mau bantuin, duduk di sampingnya belajar bersama aja. Atau misalnya ada beberapa orang nih, kita bisa bikin satu grup misalnya yang belum AAJI ini. Kita janjian aja, karena kita batasin ya, jadi supaya nggak terlalu banyak. Misalnya hari Senin ini 5 orang, ya kan? Nah, jadi kalau soalnya satu-satu tanya, kita bisa bantu jawab. Tapi si agennya harus pegang handphone, jadi kita dari samping sambil baca sama-sama gitu loh. Kita kasih bocoran jawabannya. Nah, jadi kayak kemarin juga kan dia tanya saya, karena kan dia bukan orang asuransi. Lulus tuh langsung, cuman berapa lama ya, Pri? Cuma sejam? Nggak sampai sejam kayaknya ya? Iya, 50 menit ya. Oh, nggak sampai sejam selesai kok. Jadi sebenarnya ujian itu kita bantu juga, tapi ya itu kita di sampingnya, tapi si agennya harus megang handphone karena itu kalau untuk ujian mobile online itu dia akan 3 kali shoot muka kita. Dia takut kitanya yang ngejawab orang lain gitu loh. Jadi trik caranya kita gituin aja. Betul. Makanya teman-teman memang ya gitu. Tapi saya bilang dibandingkan dengan AAJI di kelas gitu ya, itu lebih ketat lagi teman. Udah masuk. Oh iya. Telat. Betul. Diawasin sama nengok sedikit aja udah dicurigain sama pengawasnya teman. Ini Betul. banget ya, bisa didampingin sama leaders ya, bisa pakai kebetan juga bisa juga gitu ya teman. Bahkan saya gitu ya, AAJI-nya itu nggak pakai nggak pakai apa-apa, cuma googling doang aja. Jadi 2 device, satu buat ngerjain kan mukanya harus recognition gitu, satu lagi dia googling teman. Jadi ada 3 sesi di Google aja, contoh soal AAJI gitu. Tuh udah keluar banyak banget teman. Tinggal nyontek dia di situ teman. Makanya benar kata Bu Nana, ini nggak susah kok gitu ya untuk AJI. Mudah-mudahan Bu Lisa bisa tuh Bu Epri diajak lagi Bu untuk ujiannya Bu. Iya. Tuh tonton ya Pak Martin 1 NR ya, 1 NR lagi kurang. Pak Yohan. Ayo Pak Martin, semangat. Semangat Pak Yohan 1 NR 1 NRA Pak Yohan. Ya artinya dari 1 NRA itu aja di NRA-in ya, nggak usah yang lain-lain gitu ya, dari 1 gitu atau dari 2 yang udah direkrut di NRA-in. Nah NRA-nya Amplify teman-teman di notes ya bahwa NRA-nya bukan cuma 1 case. Kenapa? Karena beda NRA System sama NRA Amplify. Kalau NRA System kan cuma 1 case dalam waktu 3 bulan. NRA-nya di Amplify itu ada FYP NB-nya 3 juta minimum. Artinya satu polis premiumnya bisa 3 juta, yang bayar 6 bulanan boleh nggak? Boleh gitu. Artinya 500 bayar 6 bulan langsung hitung 3 juta gitu. Atau 1 bulan 3 juta juga oke gitu ya. Artinya kan harus ada 3 juta FYP NB ya. Kadang-kadang miss-nya di situ gitu. Bu Setia Nunglung juga tuh kurang 1 NR dan 1 NRA lagi. Nah tuh tadi Bu Lina nanya gitu ya, Cynthia gimana nih? Ya Cynthia kurang 1 NR dan 1 NR dan 2 NR, saya bacanya gimana? 2 NR ya, karena 1 NR dan 1 NR sudah, jadi 2 NR lagi. San, ini kok nggak update nih San? Gini, ya sekali lagi teman, ini baru tanggal 11 Desember. Ya jadi buat teman-teman yang sudah mungkin punya 2 NR, ini ternyata datanya nggak update, nggak kok sih teman, karena memang pantauannya pas 11 Desember. Ya, Pak Hendy Lim tuh tadi disampaikan semangat oleh Pak Freddy. Ya Pak Hendy kurang 2 NR. Pak Jason kurang 2 NR, Pak Denny kurang 2 NR, nih Pak Wesley juga nih kurang 2 NR gitu. Ini seharusnya mau 2 NR kejar aja nih, teman-teman pasti punya waktu kok sih teman-teman, masih ada sekitar 15 harian, 14 harian untuk bisa ngejar. Ya seharusnya kekejar nih teman-teman ya. Saya sih berharap minimum ada sekitar 15 orang ya dari tracer yang bisa dapat, dari hunters bukan tracer, dari hunters yang bisa dapat ini ya. Bagaimana dengan yang lain-lain ya, masih punya peluang juga. Pak Cendikia, Pak Tio, Pak Felix, Pak Sim Junaidi, Bu Siti ini juga masih punya. Bu Tio Pak, bukan Pak Tio, Bu Tio Herlina, sorry. Orangnya dari sini. Ci Herlina, Bu Tio Herlina.
Saya ngeliat Tio. Ya. Kayak gitu, Bu Elina. Oke Bu, Ibu juga masih punya kok Bu peluang ya 2 NR, 1 NRA. San, 2 NR, 1 NRA gede banget. Enggak kok Bu, cuma 2 NR aja. Satunya di NRA-in gitu doang. Karena NRA-nya udah termasuk di antara 2 itu sih gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau saya ingin informasiin, selain teman-teman dapat Amplify, dapat yang emas, dapat yang sertifikat, dapat pelatihan online, teman-teman dapat apa sih? Nih, ini saya ingin sampaikan ini teman-teman ya. Teman-teman dapat ini. Dapat Amplify, ya bukan dapat Amplify, dapat kaos eksklusif Amplify dan cuma teman-teman yang qualify di Amplify saja yang bisa dapetin ini. Jadi nggak keren lain. Syaratnya gampang, syaratnya ya. Buat teman-teman yang pernah Amplify di Q1, Q2, Q3 ya. Di luar yang ini ya, di luar yang ini. Yang pernah Amplify di Q1, Q2, Q3 tambahin 1 NR doang. Kaos sudah dikirim nih. Jadi kita punya datanya. Nanti kita lihat nih, kayak misalkan Bu Nana tuh udah pernah Amplify gitu ya di Q1, Q2. Tinggal 1 NR lagi dapat kaosnya gitu ya. Buat teman-teman yang lain juga yang di Q1, Q2, Q3 udah dapat, tinggal 1 NR aja udah dapat kaosnya. Gitu. Nah, buat teman-teman yang belum pernah jadi qualifier di Q1, Q2, Q3, cuma punya peluangnya di sini nih gitu ya di Amplify Q4. Tapi tambahin lagi, jadi bukan 3 NR, 1 NRA, bukan. Tambahin lagi 1 NR, jadi 4 NR, 1 NRA. Gampang banget teman-teman ya untuk kejar ini. San, apalagi? Nah, saya mau infoin ke teman-teman ya, buat teman-teman yang lagi ngejar ya untuk ke Amplify, contoh nih, lagi ngejar nih Bu Sutini, Pak Sim Junaidi gitu ya, lagi ngejar nih, saya kasih informasi ke teman-teman ya. Dan ini hanya ke Treasure Hunter, saya nggak kasih ke yang lain-lain ya. Buat teman-teman yang dapat 3 NR bulan ini, bulan Desember gitu, jadi sekaligus ngejar Amplify, sekaligus juga ngejar ini, karena saya berikan ya voucher 100.000 ya, bonus lah tambahan, atau Bu Nana sering ngomongnya adalah angpau ya, hanya khusus di Treasure Hunter aja. Tambahan 100.000. San, ini sampai dengan 25 Desember, enggak deh, saya panjangin lagi bahkan ya, sampai dengan tanggal 31 Desember dapat voucher 100.000. Caranya gimana? Tinggal infoin aja ke saya, WA, San, ini udah dapat nih San, saya punya agent ini, infoin aja ya. Saya udah dapat 3 NR, saya kirim langsung 100.000-nya ke teman-teman. Ya, dapat lumayan. Benar ya? Yes. Bu, tinggal WA aja. Satu lagi ya. Yes. WA-nya San ada di grup gitu ya. Pak Dwi saya ada di Pak Willy saya ada di grup kok gitu ya. Apalagi Bu Epri mau udah kenal ya, Bu Lina mau udah kenal, saya japri aja langsung, saya kirim langsung vouchernya ya, kalau dari 100.000. Lumayan ya. Dapat apa lagi? Nah, ini dia yang spesial. Makanya saya bilang ya, gue dulu deh, gue punya semangat nih. Dapat ini nih. Yang ngejar juga 3 NR selain dapat 100.000 ya. Ini keren loh Pak Sandi, kemeja bagus banget, saya juga mau tuh. Iya, Bu. Ini keren loh. Kancingnya putih lagi. Yes, Bu. Ini bagus, Bu. Bagus banget. Ini cewek atau cowok? Nah, sebentar. Ini cewek atau cowok? Saya mau kasih tahu. Ini yang cewek versinya kayak gini. Cewek versinya kayak gini. Keren. Mau. Cowok Bu. Ini bagus banget, yang cowok keren banget. Yes. Itu dapat celana sama sepatunya ya, Pak. Celana. Kalian dikasih sempaknya, tanggung. Keren loh, keren. Lumayan Bu. Tuh saya bilang ini teman-teman. Jadi kita desainnya itu kemarin mikir gitu. Ini apa ya? Ya ini kan lagi milenial look lah ya tampilannya. Iya, milenial banget ini, keren banget ini. Warnanya biru tua dongker gini ya, Pak? Betul. Ini keren loh, asli keren banget. Dan KG itu KG kita gerakin, iya, ini logonya Aksa kita ya, kalau untuk Amplify ya, ini keren banget. Betul. Ini limited edition nih, jarang-jarang. Yes. Ini harus dapat ini. Harus. Jadi teman-teman, saya mau infoin ke teman-teman, dengan hanya 3 NR di bulan Desember dapat voucher 100.000. Ya. Tambahannya ini nih, kaosnya ini nih. Ini bukan kaos, lupa. Ini kemeja eksklusif. Kemeja. Terus desainnya bagus gitu ya, oke lah untuk dipakai, dan yang paling penting adalah ada logo KG-nya. Ini nggak bisa dibeli dimanapun juga teman-teman. Logo KG ini adalah logo yang spesial gitu, karena sudah harus approval dari Aksa juga nih kalau untuk bisa mengeluarkan ini. So saya bilang teman-teman kejar, jangan sampai miss. Nah, apa yang saya ingin informasiin lagi ke teman-teman, kalau teman-teman sudah dapat ini, nih ya Amplify ini, teman-teman, maka ya di tahun depan kita challenge ke teman-teman ya, challenge-nya apa gitu ya.
Di tahun depan sih ya kan Bu Nana bilang kok jalan-jalannya nggak ada nih, cuma ada development doang. Pernah kita informasikan khusus untuk teman-teman treasure ya yang sudah amplify di tahun 2020, kita akan data dan kita akan adakan bukan latihan nih, development yang spesial untuk teman-teman treasure nih. Kenapa? Karena Bu Nana sudah ngomong sama Pak Dimas, sudah ngomong juga sama Pak Andreas gitu ya, bahwa teman-teman ya tetap berharap ada reward jalan-jalannya. Nah, oleh karena itu teman-teman saya berusaha untuk ingatkan kembali ke teman-teman, ya, achieve lah dari hunters aja ya. Nanti kita akan coba untuk adakan event jalan-jalannya di tahun 2021. Mudah-mudahan pandemi udah selesai sehingga kita bisa lakukan pelatihan online-nya. Setidak-tidaknya gitu ya, kita bisa jalan-jalan ke Lampung gitu ya, ke Pahawang ya, atau gitu ya yang dekat-dekat lah ya. Tuh Freddy tuh, Pahawang tuh Fred. Yang dekat-dekat ya, tahun nggak jauh-jauh. Kapan sekarang? Ayo sekarang yuk. Nggak mau. Nggak mau dekat-dekat Ajak Freddy. Hendy aja tuh, Hendy. Sama Jun yang temenin ke Pahawang. Jun, mau Jun? COVID nih, COVID nih. Aduh. Enak kalau kita nggak sama channel. Gue langsung ngapa-ngapain nih. Gila ada gue. Pokoknya kita coba untuk berikan maksimal ke teman-teman ya. Iya. Khusus untuk teman-teman hunters gitu ya. Plus teman-teman tahun Thank you Pak Sandy. Amplify-nya, ini Amplify untuk seluruhnya ya, yang tadi untuk hunters, ini Amplify tahun depan kita sudah dapat approval ya untuk ke Bali. Jadi teman-teman tahun depan Amplify-nya ke Bali. Yes. Benar-benar jadi ya, jadi saya udah ngomongin ini, tiba-tiba nggak jadi gitu. Tapi saya bilang ini sudah dapat approval, ya artinya teman-teman seharusnya nggak berubah gitu ya tahun depan. Makanya tadi saya bilang saya punya semangat ya untuk nyampein ke teman-teman ya tahun depan ya mudah-mudahan pandemi udah selesai sehingga kita benar-benar bisa jalan. Kenapa? Karena memang kita benar-benar sudah notes gitu ya bukan harus ya, ada kata Balinya di pengajuan kita untuk kontes Amplify tahun depan. So, teman-teman, ya latihannya adalah tahun ini. Kalau tahun ini terbiasa dengan Amplify 3NR 1NRA gitu ya, tahun depan sih seharusnya lebih mudah lagi kayaknya, teman-teman ya. Amin ya. Kaos sudah gitu ya, kemeja sudah. Mas Andi, tadi ada sedikit saya potong. Tadi Rudy ada tanya, untuk kemejanya sama baju itunya uniformnya berlaku kelipatan nggak? Oh, berlaku kelipatan atau tidak? Berlaku kelipatan. Oke. Setiap berlaku kelipatan. Yang ini berlaku kelipatan, nih. Jualan, Pak. Ya. Tapi nambahinnya artinya gini, kita lihat ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman yang baru gitu ya 8NR ya berlaku kelipatan. Tapi kalau yang misalkan 1NR ngejarnya terus cuma teman-teman ngejar 2NR, ini tidak berlaku kelipatan. Berlaku kelipatan hanya untuk yang baru gitu ya. Tapi yang ini gitu ya, artinya yang dapat 6NR kita kasih 2 gitu. Yang dapat 9NR kita kasih 3 gitu ya teman-teman. Yang ini nih teman-teman. Yes. Punya semangat dong, Pak, gitu. Apalagi teman-teman. Keren banget ini. Yang kemejanya tuh. Lain nih ya, tinggal tarikin aja nih, masukin ke sini langsung kaosnya. Iya. Dan San, ini ukurannya gimana, teman-teman? Nanti akan ada ukuran spesial, jadi nggak all size ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang mungkin tubuhnya mungkin lebih slim gitu ya, atau mungkin lebih lebih besar gitu. Tentunya kita. Ronald masih special request ya, Ron? Ya Bu, teman-teman mungkin mikir nih. Kayak begini nih. Ini mah handy banget ya Bu badannya Bu. Nanti kita kasih ukurannya juga sesuai. Jadi teman-teman nanti ketika teman-teman sudah menang kita tanyakan ukurannya apa dan dikirimnya kemana ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapatkan ini. Nah teman-teman ya, saya ingin kasih materi sedikit aja ya. Saya ingin bertanya dulu ke teman-teman. Masih believe gak sih teman-teman? Ya, kalau teman-teman akan menjadi seorang SAM di tahun 2021, ya, jadi yang FC jadi SAM, yang AM juga jadi SAM, masih believe gak teman-teman? Ya? Tolong teman-teman berikan chat, saya ingin tahu responnya aja sih teman-teman. Buat teman-teman Hunters ini, kalau Bu Nana tadi pancing sih, punya hati nggak? Nah, kalau punya hati sih teman-teman seharusnya sih believe-nya udah masuk. Itu Bu April masih believe, ya. Bu April kejar dong, ini mah udah jagoan Bu April. Yang teman-teman yang lain gimana nih? Ya. Ayo, saya belum mau lanjut nih ya. Kalau belum believe, kalau udah nggak believe juga nggak apa-apa sih. Teman-teman itu Pak Yohan masih believe ya. Oh, Pak Freddy, ayo believe. Ini Pak Freddy semangatnya luar biasa loh. Teman-teman yang mana yang lain nih teman-teman ya? Mana yang lain? Ya, Pak Dwi, Pak Yohan, Pak Yohan ada Bu Lina, Pak Willy, ya, Bu Megi, Pak Rudi, apakah masih believe? Oke. Saya dapat responnya masih believe. Pada mau ketemuan nggak? Tuh, teman-teman ya.
mudah-mudahan tahun depan kita ketemu di panggung promosi ya teman-teman, bukan hanya promosi juga ya, mudah-mudahan ada di panggung Elite Club gitu ya, ada di panggung MBRT dan lain-lain. Amin. Kenapa? Karena teman-teman ya, beliefnya kita ini akan mengarahkan pada energi ya, energi kita akan mengarahkan pada sebuah pencapaian pastinya teman-teman. Saya selalu percaya itu. Kenapa tadi saya pakai data ya, datanya data produksi teman-teman ya. Kenapa? Karena saya selalu yakin seperti ini teman-teman ya. Kalau Bu Nana tadi bilang bulanan gitu ya, oke, mau tahunan juga oke, tapi kalau kita memulainya dari yang kecil aja dulu. Kadang-kadang teman-teman saking kita melihat target kita gitu ya 180 juta FYP gitu ya, dan kadang-kadang selain sakingnya kita pengennya kerjanya mungkin nggak terlalu capek gitu ya, kita ngelihat yang gede gitu ya. Seperti Pak Yohan gitu ya. Pak Yohan sih sebenarnya sudah terbiasa, kalau tadi kata Bu Nana ya, sudah terbiasa di tempat sebelumnya untuk kejar yang gede gitu ya. Artinya apa? Artinya mudah lah untuk Pak Yohan untuk mencari premi-premi yang gede gitu ya. Tetapi buat kita sebenarnya sih, buat kita gitu ya, yang ingin mengawali langkah kita, kenapa bisa jadi belum berada di industri yang sama gitu ya, mungkin industrinya beda gitu ya. Ya sih industri keuangan, tetapi mungkin perusahaannya tidak asuransi gitu, mungkin beda. Setidak-tidaknya konsistensi yang kita coba untuk sampaikan ke teman-teman. Kenapa? Karena kalau konsistensinya teman-teman dapat, hasilnya juga sebenarnya seharusnya dapat nih teman-teman. Saya hitungkan seperti ini ya. Kalau kita nggak ngelihat dari produksi dulu deh, tapi kita lihat dari jumlah ya, dari jumlah komisi. Sebenarnya dari FYP 2,5 jutaan aja sebulan ya. 2,5 juta ini hitung-hitungan aja ya, 2,5 juta sebulan, 2,5 juta sebulan, 2,5 juta sebulan, 2,5 juta sebulan. Kan ini berlaku hukum seperti bola salju gitu ya, berlaku hukum seperti bergulung-gulung ya, istilah kata lah ya teman-teman ya. Dari 2,5 juta secara konsisten aja setiap bulan ya. Artinya seharusnya teman-teman tahu ya, bahwa kalau setiap bulan tidak ada premi yang masuk, setiap bulan tidak ada cases yang masuk, sepertinya gitu ya, komisinya teman-teman, bonusnya teman-teman nggak keluar. Pak Yohan tadi bilang gitu, saya suka dengan bulanan. Kenapa? Karena dari bulanan ada bonusnya juga. Jelas teman-teman, kalau teman-teman lihat seperti ini ya. Dari 2,5 ya sih awal mungkin dapat komisi 750.000, buat kita mungkin kecil nih, buat teman-teman ya, apalagi teman-teman restoran terkecil ya, tapi teman-teman konsistensi ini ngebuktiin ya, hanya dengan 2,5 juta FYP per bulan kita bisa dapat 14 juta rupiah per bulan dari 1 tahun kita bekerja di Aksa ya. Anggap kita kerja tahun depan ya sama seperti tahun ini ya, 2,5 udah pasti teman ya. Di tahun depan komisi kita dari Aksa fix 28 juta rupiah per bulan. Sekali lagi, fix 28 juta rupiah per bulan, teman-teman ya. San, buat saya kecil 14 juta rupiah per bulan. Saya ini adalah manajer, saya punya penghasilan sebelumnya di tempat saya sebelumnya ya 25 juta. Teman-teman lihat, teman-teman, kalau seperti itu, saya mau challenge ke teman-teman, seharusnya teman-teman memiliki produksi setidak-tidaknya 5 juta FYP per bulan. Kalau 5 juta FYP per bulan kan itu sebenarnya hanya sekitar 5 case yang 1 jutaan nih teman-teman. 5 case 1 juta, 5 case 1 juta, 5 case dalam 1 bulan. Seharusnya 1 minggu 1 case, teman-teman. Artinya apa, teman-teman? Artinya potensi di bisnis ini nggak main-main loh. Kenapa? Karena kalau tahun pertama teman-teman dapat 28 juta, sekali lagi, tahun pertama teman-teman dapat 28 juta, tahun kedua berapa? Kan saya sampaikan ke teman-teman juga tahu juga gitu ya. Kalau tahun pertama 28 juta, di tahun kedua cara kerja kita sama seperti tahun pertama, maka hasilnya adalah bergulung. Kenapa? Karena komisi kita rata-rata besar di 2 tahun pertama. 30%, 30% atau 20%, 20%. Ini anggap ini saya komisi yang 30%. So, saya sampaikan, kalau tahun pertama 28 juta, bukankah tahun kedua teman-teman dapat dari Aksa Financial Indonesia 56 juta? Bayangin, siapa saja orang-orang yang memiliki penghasilan 56 juta. Rata-rata kalau kita berada di sebuah struktur organisasi, sebuah perusahaan, mereka yang punya penghasilan 56 juta itu sudah masuk ke top manajemen loh. Dan di Aksa hanya cukup 2 tahun saja. San, saya pengen lebih dari itu. Teman-teman silakan ya. Kalau saya bilang ini adalah angka yang kalau bisa dibilang angka kecil. Cuma kalau menurut saya teman-teman ya, angka kecil saja nggak kejar, apalagi angka yang besar ya. Makanya teman saya sedih juga ya ketika lihat datanya, oh ternyata masih banyak nih yang FYP-nya di bawah dari 50 juta. Mungkin bisa jadi ketika bekerja tidak memiliki pola konsistensi.
suka banget nih dengan sharingnya Bu Epri, dengan sharingnya Pak Yohan. Artinya teman-teman ya, dari sharing-sharing tersebut kita juga tahu juga gitu ya, Pak Yohan mengatakan, ya, kalau saya ada di masa-masa senggang gitu ya, lagi nunggu apa gitu ya, mobil lagi berhenti dan lain-lain, saya tetap WA kok. Bu Epri juga kayak begitu gitu. Saya nggak sengaja kok ngajak ketemuan gitu ya, pada akhirnya ketemuan dan pada akhirnya deal dan mau ya teman-teman. Nah, bukankah ini sebenarnya seharusnya diciptakan pola ya? Berharap sih teman-teman, berharap ketika teman-teman lihat angka ini aja, ini angka kecil, saya bilang angka kecil, seharusnya nggak di Tracer Hunter saya sharingin ini, seharusnya di tempat yang lain nih saya sharingin, cuma angka kecil ini ternyata memiliki potensi yang besar, 14 jutaan rupiah per bulan di tahun pertama, tahun kedua itu jadi 28. Buat teman-teman yang mau lipat gandain sedikit aja, 1 juta satu case, hanya cukup cari 5 case per bulan. Teman-teman akan mendapatkan total teman-teman 56 juta rupiah per bulan dalam waktu 2 tahun. Cuma hanya diaksa teman-teman. Bagaimana dengan targetnya Anda? Teman-teman lihat nih teman-teman. Dengan beginian aja teman-teman promosi nggak promosi. Dengan beginian aja teman-teman elite club nggak elite club, ya hitung-hitung aja teman-teman ya. Teman-teman ya dengan beginian aja nih teman-teman ya. Teman-teman MDRT nggak MDRT nih teman-teman. Ini kan saya bayangkan cuma begini nih. Saya belum totalin, teman-teman belum totalin benar-benar berapa sih FYP-nya belum. Tapi saya gambarin kayak begini aja teman-teman. Udah pasti kok promosi kan. Udah pasti kok elite club. Udah pasti kok teman-teman ya, apapun yang teman-teman kejar ya, kalau teman-teman tahu bahwa 1 juta FYP per case, 5 case aja per bulan, seharusnya sih apa yang teman-teman incar ya di bisnis ini itu bisa tercapai. Lalu saya ingin tanya teman-teman ya, kalau bicara tentang NR ya, minta respon dari teman-teman lagi nih, dan ini saya sharing saya terakhir deh ya. Berapa NR seharusnya per tahun? Kalau tadi saya bilang ya, kalau 5 juta FYP gitu ya, 5 juta FYP per bulan. Kalau saya tanya NR ya, NR berapa seharusnya berapa NR per tahun seharusnya? Boleh dong teman-teman ya, kasih responnya di kolom chat. Berapa NR dalam 1 tahun? Ayo. Berapa NR dalam 1 tahun? Nggak ada respon nih. Atau lagi nulis ya, mudah-mudahan sih ada gambaran dari teman-teman. Bu Epri, Bu Lina, Pak Yohan, tuh 8 Bu Nana 100 loh teman ya. Pak Freddy 80 ya. Mana nih teman ini leader-leader kita nih yang ngomong nih. Ya saya maunya dapat dari teman-teman. Tuh Pak Kevin, padahal Pak Kevin jago juga loh untuk rekrut ya. Pak Freddy di challenge loh Pak sama Bu Nana. Ini saingannya luar biasa loh. Pak Freddy 30. Ya. Mana nih dari Bu Epri, Bu Lina mana belum? Ya. Pak Willy mana nih? Pak Dwi mana nih? Gitu ya. Buat Pak Willy, NR itu apa sih? NR itu adalah orang yang kita ajak gabung nih, Pak Willy, Pak Dwi gitu ya. Berapa sih gambarannya sih gitu ya? Ini nggak cukup buat kelas Kevin, bener Bu. Pak Kevin mah nggak cukup Pak gitu ya. Tuh akhirnya Pak Yohan keluar 101, Bu Epri keluar 70. Oke, teman-teman langsung aja ya teman-teman. Ini sharing saya gitu ya teman-teman. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman ya. Kalau saya challenge ke teman-teman 1000 NR dalam 1 tahun mungkin nggak? Seharusnya mungkin. Ya. Kenapa? Karena di bisnis kita itu tergantung dari 2 hal. Yang pertama adalah multiplikasi, yang kedua adalah duplikasi. Ingatnya gampang banget ya. Yang pertama adalah multiplikasi, yang kedua adalah duplikasi. Ya. Apa itu multiplikasi, apa duplikasi? Saya ingin memberikan sebuah contoh. Ya. Kalau saya ya, merekrut misalkan saja Pak Freddy di kapan? Di bulan Januari. Ya. Saya ngerekrut Pak Freddy di bulan Januari. Nah, ini yang disebut sebagai the power of 2, teman-teman. Ya. Kekuatan kelipatan. Ya. Kenapa? Karena kalau gambarannya kayak begini, teman-teman tahu bahwa di Januari saya punya 2 orang. Ya, saya dan Pak Freddy itu sendiri. 2. Ya. Nah, kalau saya punya sebuah metode yang disebut dengan multiplikasi, maka saya akan sampaikan kepada Pak Freddy. Pak Freddy, tugas di Aksa itu simple. Ya. Menyampaikan berita baik tentang perencanaan, tentang proteksi, itu disebut sebagai produksi. Yang kedua, mengajak orang lain untuk berbisnis sama kita, itu yang disebut dengan merekrut. Nah, Pak Freddy untuk ngerekrut, ya gampang kok Pak. Ya, kejarlah target rekrut cuma 1 bulan, 1 saja Pak. Ya, 1 bulan 1 aja, itu minimum Pak. Bisa lebih baik, lebih bagus. Pak, saya juga punya komitmen yang sama dan saya akan contohkan juga. Jadi saya nggak nyuruh-nyuruh Pak Freddy aja. Ya, saya juga pasti akan merekrut juga Pak 1 orang ke dalam bisnis ini. Ini yang disebut sebagai the power of 2 Pak. Jadi Pak ya, karena kita adalah orang-orang yang punya komitmen, yuk kita jalankan ini. Gambarannya seperti apa teman-teman ya? Kalau di Januari 2 udah pasti gambarannya teman-teman ya, di Februari kan saya ngerekrut 1.
Nah, ini tanggung jawab saya nih. Di Februari saya ngerekrut 1. Pak Freddy ngerekrut 1. Ya. Apa yang terjadi di sini, teman-teman jelas lah ya. Bahwa di Februari jadinya berapa? Jadinya 4. Di Maret, ya di Maret, gimana gambarannya? Saya akan sampaikan kepada Pak Freddy, ya. Pak, nanti kalau Bapak ngerekrut agent, tolong sampaikan hal yang sama seperti yang saya sampaikan. Bahwa tugas di bisnis itu ada 2, Pak. Berproduksi dan membangun bisnis. Jangan sampai lupa dan jangan sampai abai. Ya, cuma salah satunya itu bahaya, Pak. Ya. Cuma ngerekrut doang nggak berproduksi bahaya. Cuma produksi doang nggak ngerekrut juga bahaya. Tolong sampaikan aja, Pak. Ya. Bahwa tugas merekrut minimum ya dari masing-masing kita adalah 1 orang saja setiap bulan. Artinya apa dari sini? Artinya gitu ya, saya nggak bisa gambar lagi ya teman-teman. Artinya agennya Pak Freddy ngerekrut 1, agennya saya ngerekrut 1 di bulan Maret. Ya, Pak Freddy tetap ngerekrut 1, ya, saya juga tetap ngerekrut 1 teman-teman. Ya gambarnya kan kayak gini. Berapa sih total di Maret? Total di Maret udah pasti 8. Benar teman-teman? Ya. Kalau saya mau gambarin lagi, ya, dan tanpa harus ada skemanya, berarti di April ada berapa? Ada 16. Di April 16, teman-teman, April, Mei. Di Mei ada berapa? Di Mei udah pasti nih kelipatan, teman-teman nih. Makanya disebut teman-teman the power of 2. Jadi kelipatan 2 aja terus. Di Mei pasti akan jadi 32. Ya. Di Mei 32. Di Juni berapa? Di Juni 64 sudah pasti. Ini the power of 2. Juni 64. Juli berapa? Juli 128. Nah, ini udah kegambar nih. Makanya Bu Nana challenge nih. Pak Yohan juga challenge nih. Udah 100 nih di sini nih ya. Juni, Juli 128. Agustus. Ya. Agustus berapa? Agustus sudah pasti 256. Betul? Oke. Agustus 256. Ya. September. September berapa? September 512. Oke. September 512, di Oktober berapa? Di Oktober sudah pasti 1024. Jadi nggak perlu nunggu 1 tahun, teman-teman. Ya, hanya cukup 10 bulan aja untuk bisa ngerekrut 1000 orang. Oke, teman-teman mungkin ngomong ke saya, San, ya, siapa orang-orang Aksa yang sudah ngerekrut 1024? Saya bilang, belum ada. Ya. Kenapa? Karena kan ini angka di atas kertas. Bisa jadi angka ini meleset, teman-teman. Ya. Saya jujur-jujuran aja, bisa jadi angka ini meleset. Angka ini ideal. Kenapa? Karena kalau kita punya andil, belum tentu agen-agen kita juga punya andil. So, saya ingin informasikan ke teman-teman, kalau misalkan ini ya terdegradasi, ya setidak-tidaknya dapat setengahnya aja udah dapat 512 agen. Oke, 512 agen masih ketinggian. Terdegradasi lagi, seharusnya sih 256 dapat. Dan yang terakhir, seandainya miss 3 kali berturut-turut, seharusnya angka 128 agen dalam 1 tahun itu mudah untuk didapatin. So, saya happy banget. Buat Pak Yohan, buat Bu Nana yang informasikan, ya 100-an NR dalam 1 tahun itu seharusnya gambarnya seperti ini, Pak. Gitu ya. Kalau ditanya ini, San, di Aksa ada nggak? Ada. Saya mau kasih tahu ke teman-teman, ada yang sudah merekrut 128, teman-teman. Ya, ada, nanti teman-teman lihat ya, bahkan di tracer pun ada kan angka-angka ini, teman-teman. Kalau saya mau liatin ke industri, teman-teman, ke industri ya, di tempat lama saya gitu, yang ngerekrut dengan angka 200-an, 300-an NR dalam 1 tahun itu ada, dan banyak banget ya, memakai sistem ini. Ini yang disebut dengan multiplikasi. Bayangin teman-teman ya, sebenarnya tugas saya real ngerekrut berapa sih tugas saya real? Kan tugas saya ngereal ini cuma ngerekrut 10 NR nih teman-teman dalam waktu 10 bulan. Bener nggak sih teman-teman? Saya nggak ngerekrut 100 loh teman-teman. Jangan bayangkan saya harus ngerekrut 100. Saya hanya ngerekrut 10 aja, tetapi saya melakukan apa yang disebut dengan multiplikasi. Jangan lupa, multiplikasi. Ya. Sampaikan ini teman-teman kepada agen-agen kita untuk merekrut dengan hal yang sama juga, tetapi jangan cuma nyampein. Kita pun teman-teman harus punya tanggung jawab untuk konsisten ngerekrutnya juga. Jangan sampai kita ngomong, Pak ngerekrut 1 ya, kita sendiri nggak ngerekrut. Itu salah. Ya. Bu Nana contoh, teman-teman. Bu Nana contoh real ya. Kenapa? Karena Bu Nana tipenya adalah bukan tipe orang yang nyuruh. Bu Nana tipe orang adalah tipe yang mengajarkan dengan membuktikan juga ya. Rekrutan secara direct ada. Ya, jualan juga secara pribadi juga ada, teman. Artinya kelihatan di sana ya. Tugas kita sebagai leader juga kayak gitu, teman, nyontohin ya. Nah, yang dilakukan oleh Bu Nana ada yang disebut dengan duplikasi. Jadi bukan multiplikasi. Duplikasi. Kenapa? Karena kalau kita punya agent cuma pinter nyuruh-nyuruh saja, maka teman-teman multiplikasi terjalan tapi nggak duplikasi. Nah, teman-teman ya, bayangin ya, kalau Bu Nana sudah merekrut, agen-agennya kira-kira nyontoh Bu Nana nggak? Pasti ngerekrut. Ya, kalau Bu Nana sudah berjualan, ya agen-agennya pasti nyontoh Bu Nana nggak? Pasti, teman.
Nggak akan mungkin enggak. Kenapa? Karena kalau bicara tentang development yang paling bagus atau duplikasi yang paling bagus adalah bukan hanya belajar dari trainers, bukan hanya belajar dari saya, ya, tetapi juga dari leaders yang sangat luar biasa yang sudah mencontohkan hasil realnya. Iya sih, teman-teman, iya sih, boleh gitu ya, belajar sama trainer. Kenapa? Karena informasinya bagus gitu ya. Oke, belajar sama Sandy Suryaman. Kenapa? Karena mungkin ada insight-insight. Tetapi yang paling bagus, yang paling real adalah melakukan duplikasi langsung nyontek. Ya, saya suka sekali dengan pernyataan Pak Freddy ketika BOP. Pak Freddy, apa saran Pak Freddy untuk teman-teman supaya bisa sukses Pak Freddy? Ya, dalam waktu kurang dari 1 tahun, Pak Freddy menjadi agency director. Pak Freddy cuma ngomong kayak gini, lihat saja saya. Itu omongan cukup powerful. Simple sih ya, tiga kata. Lihat saja saya. 3 kata, tetapi itu yang disebut dengan duplikasi. Ya, Pak Freddy nggak mau ngajarin dengan cara macam-macam. Lihat saya. Yang Anda lihat dari saya seharusnya Anda lakukan. Itu yang paling powerful. Bagaimana dengan teman-teman? Ya, multiplikasi dan duplikasi seharusnya dilakukan. Ini saya mau gambarin ke teman-teman. Kalau seandainya hasilnya Anda dapat 128 NR. Oke, ya. 128 NR atau 128 orang yang bergabung di Aksa Financial Indonesia. Berapa sih angka FYP-nya? Saya mau kasih tahu ke teman-teman. Ya. Ini yang paling minimum ya. Kalau misalkan satu orang hanya berproduksi 10 juta FYP saja. Jadi 1 tahun itu dia cuma produksi misalkan saja 1 case, 2 case, ya pokoknya FYP-nya deh. Saya nggak ngeliat NR case-nya berapa. Tapi FYP-nya. Jadi kalau satu orang hanya 10 juta FYP saja, maka bisa dipastikan teman-teman, ya, teman-teman dapat berapa sih? Teman-teman dapat 128 juta atau 1,28 miliar ya? 1,28 miliar ya teman-teman ya. 128 kali 10 juta berapa sih? 128 juta ya? 1,26 miliar ya seharusnya ya teman-teman ya. Hitung-hitungan saya. Ya. Seharusnya, ya, seharusnya ini gampang. Saya matematikanya agak error nih. Seharusnya 1,28 miliar hanya dari 10 juta produksi saja. Ini seharusnya teman-teman dapat, teman-teman bayangin. Tahun depan produksi Anda 1,28 miliar tahun depan. Dengan ngerekrut 100-an NR nih teman-teman ya. 1,28 miliar teman-teman ya. Artinya teman-teman bisa jadi Anda tahun depan SAM, tapi produksi Anda sebenarnya adalah produksi agency director. Dan bayangin, saya selalu suka nih teman-teman untuk bilang bayangin. Kenapa? Karena di NLP ada yang disebut dengan visualisasi. Bayangin, ya. Kalau Anda setiap tahun produksi Anda 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, teman-teman. Saya mau kasih ke teman-teman gambaran berapa besar OR. Nah, berapa besar ADOR. Nah, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kalau berbisnis nyemplunglah secara full. Makanya saya suka sekali dengan pernyataan Bu Nana ya. Masih punya hati nggak? Kenapa? Kalau nyemplung full, teman-teman pernah punya gambaran nggak sih teman-teman ya? Kalau misalkan teman-teman tahun depan sudah menjadi agency director dan bangun bisnis ini dalam waktu sekitar 4 tahun saja, dan produksi Anda 1 M-an, teman-teman ya, dalam waktu 4 tahun aja, bukankah Anda punya kemampuan? Di tahun keempat seharusnya Anda punya kemampuan untuk memiliki KPM baru. Kenapa? Karena KPM, teman-teman, rata-rata ya. Syaratnya adalah Anda harus punya produksi sekitar 4-5 M. Bayangin, teman-teman. Seharusnya sih ini bisa berjalan nih, teman-teman. Jadi mimpinya jangan mimpi cuma teman-teman menjadi produser saja. Mimpinya jangan cuma mimpi, jadi AM aja, jadi SAM aja, teman-teman. Mimpinya jangan cuma menjadi agency director saja. Kalau bisa, teman-teman, buka nanti kantor pemasaran mandiri. Ya. Sudah ada, teman-teman, di Esparman. Buka lagi, teman-teman, ya, di Serpong. Buka lagi di Bintaro. Nggak usah di Jakarta. Di Jakarta udah keramaian. Buka lagi di Surabaya. Buka lagi di Makassar. Buka lagi di mana, teman-teman. Bukankah target kita seperti itu, teman-teman? Kalau kita punya target yang luar biasa, seperti contoh dari leader-leader kita nih, hanya dalam waktu 6 bulan, agency director Bu Nana ada contoh. Hanya dalam waktu sekitar kurang dari 1 tahun gitu ya, menjadi agency director Pak Freddy contohnya. Dan saya yakin akan muncul orang-orang yang luar biasa, Pak Yohan, ya, Bu Lina, ya, Pak Dwi, ya, Pak Willy, gitu ya, Bu Evri. Saya yakin, ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang akan mencapai agency director hanya dalam waktu singkat. Bahkan ada di antara teman-teman yang suatu saat nanti, ya, saya lihat ternyata punya apa sih? Punya kantor sendiri, mudah-mudahan. Dari mana teman? Hitung-hitungannya dari sini aja. Jadi nggak usah kemana-mana ya. Saya berharap teman-teman ya, dari yang simple. Kenapa? Karena hanya sekitar 2,5 juta FYP per bulan atau 5 juta FYP per bulan, hasilnya sangat luar biasa. Begitupun dengan NR. Hanya dari 1 NR saja secara direct kita ngerekrut, lalu kita duplikasi dan multiplikasikan, hasilnya juga luar biasa. Teman-teman, ya, saya nggak mau sharing yang lain-lain, hanya ingin sharing angka aja.
Kalau dari angka kita bisa maintain, maka angka yang kita bisa dapatin. Kapan dimulainya? Nggak kapan-kapan, teman-teman. Ya, jawabnya ada sekarang. Ya. Banyak target-target teman-teman yang harus teman-teman baik setidak-tidaknya. Tahun depan kita udah pakai kaos yang sama dulu dan kemeja yang sama dulu. Terima kasih sharing dari saya. Saya berikan lagi ke Pak Hendy. Silakan Pak Hendy. Keren Pak Sandi. Sama-sama. Pakai kaos bareng. Nah, yuk buka kantor agensi rame-rame langsung. Ini dari mana nih? Dari 14 orang ini. Silakan Pak Hendy. Amin. Amin, amin, amin. 3 tahun sih seharusnya bisa ya, Bu Nana ya. Amin, bisa. Amin. Bisa 3 tahun Pak, 2 tahun kita buka Pak. Nah, iya dong. Udah. Nggak pakai lama. Yes, udah nih di Es Parman nih, teman-teman. Saya sih bilang kantor pemasaran mandiri di AXA itu seharusnya menjamur loh nanti. Ya dari teman-teman ini. Bro Hendy-nya mana sih? Halo Bro Hendy. Halo Bro, ada. Siap Bro, lanjut ke diri ya Bro. Oke, siap. Bro, mohon dipindahin Bro itunya. Oh ya, siap. Sebentar. Nanti Freddy kantor KPM 1, Lina 1, Martin 1, Epri 1, Jun 1, Kevin 1, Maggie 1, Rudy 1. Yohan 2 ya, Yohan. Lupain loh ini loh, didoain. Amin. Gua kantornya sebelahan sama si Jun aja dah. Dari itu. Habis dari Es Parman. Cinta banget sama Jun kayaknya. Iya. Si Jun buka sebelah, gua buka sebelahnya pasti. Gua kayak Iya. Alfa dan Indomaret aja. Nah, Dia Alfa, gue yang gua bagian gedungnya lo orang sewa sama gue ya. Benar. Begitu Jun buka, gua buka sebelahnya. Begitu Jun buka, gua buka sebelahnya pasti. Saingan sangat ketat. Benar. Di mall udah, nanti buka lagi di mana gitu ya, di atas apa gitu kita buka lagi kan seru juga nanti tuh Pak. Iya, betul. Benar, Pak. Hen, lanjut Hen. Ya, bentar. Jadi kita ngobrol dulu kali ya. Udah ya Hen? Oke, silakan. Udah kelihatan teman-teman? Halo? Kelihatan. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, di sini adalah untuk pantauan yang pencapaian di Desember per tanggal 10 dan 11. Ya, kita lihat teman-teman. Ya, di sini adalah untuk pantauan AFI DNA Cash Reward ya. Di sini untuk pemenangnya adalah ada Wesley, ada Cece Nana, ada Thomas, ada Lina ya. Masing-masing ada 350.000 dan juga ada 50.000 ya. Nah, teman-teman ini untuk untuk cash submission melalui AFI DNA teman-teman ditingkatkan. Kenapa? Karena ini cash melalui AFI DNA ini lebih cepat, mudah untuk issue. Ya, jadi teman-teman kalau ini pantauan sementara ya Hen? Betul. Ini hanya pantauan sementara Cece yang dikirimkan per tanggal 11 Desember. Ya, gini teman-teman, kan nanti kan kita untuk ada libur lumayan panjang ya. Nah, nanti kita kan ada terhimpit 24, 25, 26, 27 ya, 28, 29. Kalau teman-teman takut untuk submission case-nya nanti atau enggak issued atau apa, menggunakan detik-detik terakhir pakailah AFI DNA bagi mereka yang sudah ada laptop. Ada tab-nya ya. Dan juga AFI DNA ini mempercepat untuk issued kurang lebih 1 jam. Gunakan untuk fasilitas AFI DNA ini ya. Next teman-teman. Nah, di sini untuk kontes AFI DNA device ya, kita lihat kontes ini sampai dengan bulan Desember terakhir. Nah, teman-teman di sini untuk yang belum dapat segera kejar untuk tab AFI DNA ini. Kenapa? Karena kita sarankan kenapa? Ini modal buat teman-teman untuk di bulan Januari bisa menggunakan AFI DNA ini. Kita nggak tahu ya di 2021 ini AFI itu masih kasih tab atau tidak. Kita belum ada info ya. Oke, ini dia pemenangnya. Tepuk tangan dong untuk Wesley. Wih, luar biasa. Ada Fitria. Keren. Ada Jenny, ada Rudy. Wah, Rudy ini orang baru. Fitria keren juga nih Fitria dapat tab. Keren Fitria. Jenny dapat tab. Keren Willy. Will, dikejar ya Will. Rudy juga. Jenny, Fitria untuk kejar MDRT. Jangan lupa masih ada waktu ya. Congratulations semua. Nah, untuk untuk Amplify kita lihat di sini teman-teman tetap masih. Iya betul, tahun baru tab baru. Perlu info sedikit loh Hen.
Tempat lain, ini baru dapat sharing dari si yang Mas T tuh, si Tekad. Ya. Tempat lain, itu dia omsetnya di kantor asuransi itu, omsetnya udah 5M, tapi iPad ya, kita sebut, kalau sini kita pakai Samsung, misalnya pakai tab, pakai iPad. Itu Ya, dipinjam loh. Dipinjam. Jadi Betul. begitu dia keluar, karena kan dia pindah ke AXA ya, dia cerita, itu yang dipinjamkan itu dikembalikan loh. Makanya ini enaknya di AXA ini, kita dikasih hanya dengan jualan 50 juta saja. Kalau Betul. di tempat lain, itu dia jualan omset, dia udah sumbang ke perusahaan itu sebesar 5 miliar. Tapi cuma dipinjam, jadi begitu dia resign, dikembalikan. Coba bayangin. Rugi banget ya, Ceh? Suruh pindah Iya. aja, suruh pindah ke AXA, suruh pindah ke AXA. Makanya, udah pindah, Lin. Dia udah pindah. Justru karena dia pindah, dia cerita bagaimana struggling hard-nya dia tuh di sana, berjuang mati-matian, tapi cuma dikasih pinjam, padahal dia udah nyumbang omset 5M, Lin. Gila nggak? Betul. Kalau di sini 5M udah kenceng Ci duitnya, lo bilangin. Makanya, tapi kan maksud gue, begitu dia resign, itu tab-nya ditarik-tarik. Di itunya, bukan tab, dia itu iPad. iPad dia pakai. Pakai iPad dia. Makanya, kalau kita di sini cuma jual 50 juta aja, kita udah dikasih tab secara gratis, coba. Nah, Jadi, wajib kejar, mumpung ada kesempatan nih, sampai Desember ini. udah gitu Rugi tab kita banget. yang terbaru ya, Ceh ya. Tab kita yang terbaru ada pulpennya loh, kalian masih dapat yang baru. Saya punya kemarin kejar, dapatnya yang nggak ada pulpen. Jadi rugi banget kalau sampai nggak kejar. Betul, teman-teman. Ya lanjut, Hen, silakan, Hen. Oke, di sini Amplify saya informasikan kembali tetap mendapatkan 5 gram ya, 5 gram untuk emas. Dan juga di sini 5 gram, Hen. 0,5 gram. 5 gram ya? Asik, 5 gram. teman-teman, jangan lupa untuk baju eksklusif uniformnya ini luar biasa banget. Ini jarang banget AXA kasih sepertinya, Bro Sandy ya. Ini untuk laki-laki ya. Tapi kalau perempuannya yang model ini, ya. Iya, keren. Untuk yang di bulan Desember. Kejar, Lin. Kejar, Epri. Dengan 3 NR bisa mendapatkan baju eksklusif dari AXA. Nah, teman-teman, di sini ada challenge juga eksklusif dari Amplify di sini untuk qualifier Q1, 2, dan 3. Nah, di sini Cenana ini sudah merasakan nih baju yang indah ini ya, Ceh ya. Ya udah dong, Udah, saya ya. ada di lemari nih, saya simpan. Betul, ini tuh keren banget teman-teman bajunya. Nggak gerah ya, Ceh ya? Enggak enak, bajunya enak. Nggak gerah ya, enak ya. Oke, teman-teman, di sini untuk pantauannya ada Rudita Putra, ada Evri, ada Ko Martin. Siapa? Ada Bro Yohan. Ada Setia Ningrum, ada Cynthia Lee, ada Hendy, ada Jason, ada Denny, ada Wesley. Ya, teman-teman di sini jangan sampai nama-nama yang ada di sini itu nggak dapatkan kontes Amplify. Ini keren bener. Ini Sandy ini tuh tadi di balik layar dia bilang, Hen, gue mau kasih informasi kalau untuk Amplify di tim gue nih akan kasih kejutan baju yang keren-keren. Akhirnya di-share sama Sandy, ini luar biasa. Nggak pernah nih Sandy ngasih baju kayak gini loh, beneran. Belum pernah dia ngasih baju kayak gini. Dan biasanya kalau persembahan dari AXA itu keren-keren bener bajunya. Ya. Lanjut ya teman-teman ya. Di sini untuk Rookie Club kita lihat teman-teman. Rookie Club 2 di sini yang sudah capai Wesley. Ya, tepuk tangan untuk Wesley ya. Keren, tinggal Wesley, untuk sertifikat FNA-nya akan susul ya nanti. Gosikim jangan lupa Ko Freddy dibantu. Gunadi, Fitria. Ini Fitria harus kejar Fitria dikit lagi loh. Untuk rookie ya. Jangan lupa ada Jenny juga, ada Debbie, ada Lina ya. Jangan sampai rookie club ini teman-teman nggak capai karena di sini masih panjang nih sampai dengan tanggal 28 Februari ya, 2001. Oke. Rekrut trip kita lihat di sini teman-teman siapa sih pemenangnya? Nah kita lihat di sini Yohan. Congratulations untuk Yohan ya teman-teman di sini. Yohan masih kekurangan ada NRA. Dikejar Yohan 5 ya bro. Oke siap. Ada Ronald juga tinggal 23 juta lagi 2 NR dan NRA-nya 4. Dikejar ya Ronald. Dikit lagi nih kok Martin juga kok.
Ya, di sini juga ada Dedi. Sayang banget nih kalau nggak dikejar karena ini bisa dapat cruise juga bersama dengan FC-nya, bisa jalan-jalan ya. Oke, lanjut untuk kontes umroh teman-teman. Ya, kontes umroh ini sampai dengan Desember ya, sampai dengan Desember FYP-nya 275 ya. Ya, kita harap semoga dari tim Treasure di sini ada yang mewakili Yohan, semoga bisa Yohan mau mencapai umroh, level. Yohan. Enggak, ini bisa bukan umroh aja deh, bisa Enggak, gue bercandain si Yohan. Boleh Ci. Nanti diuangkan aja kalau dijual, boleh gak ya? Siap bro. Oke, untuk Aksa Syariah Club ya, kita lihat di sini juga kita menjagokan untuk Yohan, untuk Hunter ya. Semoga bisa mendapatkan, udah pasti Yohan ini udah dapat ya. Ini teman-teman, untuk trip Bali kita diperpanjang ya sampai dengan 23, masih ada waktu ya, dengan syaratnya 250 juta untuk 4 hari 3 malam, hotel bintang 5, pesawat tetap masih Garuda, 150 juta 3 hari 2 malam dengan hotel bintang 3, pesawatnya non Garuda ya. Nanti untuk pemenangnya akan kita share. Apa bro, diculik ya bro? Rayu, Citylink. Citylink ya, enggak, jangan Citylink lah bro, dipakai itu aja, diceburin cloud lebih oke bro. Ya teman-teman, di sini untuk CEO Challenge Top Producer kita lihat nih siapa pemenangnya ya saat ini. Ini belum finish ya teman-teman ya, teman-teman di sini masih bisa ngejar ya, kita lihat ya. Untuk syaratnya peserta semua level FC, AM, SAM dan AD. Semua produk sampai dengan 31 Desember. Di sini hadiah pertama 20 juta minimum dengan FYP-nya 150 dengan minimum cash DNA-nya 1 ya. Juara 2 dapat 15 juta, juara 3 10 juta, juara 4 7,5, juara 5 juta, 6 sampai 10 3 juta, 11 sampai 22 juta. Dan teman-teman perhatikan untuk ekstra perhitungan pencapaian FYP New Business itu ditambah 25% jika submitnya melalui DNA. Ya, kita lihat di sini ya, teman-teman, di sini jagoannya adalah ada Wesley. Ya, tepuk tangan teman-teman, dia masih di peringkat Keren, kelima. Wesley. Wesley juga akan mengejar nih nanti teman-teman. Jadi pastikan Hunter semuanya bisa dapat challenge dari CEO. Ya. Lanjut di sini untuk ASL bonus dana pasti ya, di sini masih sampai dengan tanggal 31 Agustus di mana produknya ASL. Yang ASL yang sudah jual di sini ada Yohan ya. Di sini informasikan kembali untuk premi dasar yang disetahunkan. Jika di sini untuk 20 sampai 49 juta dapatnya 7,5% ya dari premi dasar, dan juga 50 juta sampai 99 juta dapat 9,5. 100 sampai 299 juta itu dapat 11,5, di atas 300 juta dapat 13,5 ya. Oke, untuk pantauannya belum dapat nih kita teman-teman. Untuk eksklusif MIP cashback akhir tahun kita diperpanjang ya teman-teman. Good news banget. Di sini sampai dengan 31 Desember, di mana untuk MIP yang rupiah di sini untuk cashback-nya dari 50 juta sampai dengan 39 itu dapatnya 5%, sedangkan 80 sampai 99 dapatnya 10%, sedangkan di atas 100 juta FYP itu dapat 15% ya teman-teman. Jangan sampai untuk kesempatan ini untuk nasabah terlewatkan. Sedangkan untuk yang dolar kita lihat ini hanya sekali aja ya teman-teman ya. Untuk dolar sendiri untuk yang 5.000 sampai 7,9.000 itu dapatnya 5%. Sedangkan 8.000 sampai 9,9 itu dapatnya 10%. Sedangkan 10.000 US sampai dengan 19,9 US itu dapat 15%, sedangkan di atas 20.000 US itu dapatnya 25% ya teman-teman. Pastikan kejar nasabahnya supaya mendapatkan kontes ini, dan informasikan kembali untuk currency, untuk rate-nya dollar itu adalah 15.000 ya. Oke. Nah, di sini untuk kontes promosi untuk masa transisi ya, kita
sampai dengan Desember ini udah selesai. Nanti pantauannya akan dikirim ya. Kita belum dapat pantauan akhirnya, nanti akan kita blast ya. Nah, teman-teman jangan lupa di sini untuk MOC cashback akhir tahun kesempatannya masih ada teman-teman. Jangan sampai kontes buat nasabah ini terlewatkan. Saya informasikan kembali di mana untuk premi 10 juta itu dapat cashback-nya 10%, dengan 15 juta dapatnya 15%. Syaratnya gimana teman-teman? Kalau di sini syarat ketentuannya, penerima manfaat adalah tetap si nasabah, berlaku untuk semua Maestro Optima Care. Cashback merupakan persentase dari premi dasar pertama. Metode pembayaran renewal itu harus melalui auto debit rekening atau auto debit kartu kredit. Kalau misalnya nasabah premi pertama melalui virtual account boleh, tetapi nanti untuk renewal tahun kedua harus didaftarkan dulu ya teman-teman. Didaftarkan dulu melalui rekening tabungan atau langsung melalui ke kartu kredit. Langsung didaftarkan aja. Setelah sudah 1 bulan, maka cashback-nya akan diberikan ke nasabah, ke rekening nasabah ya. Oke, untuk syariah konsekutif bonus Q4 kita lihat di sini masih Jason ya. Dan juga di sini unlimited tiket titanium. Ini unlimited ya teman-teman. Ya, sedangkan untuk MDRT, siapa sih MDRT yang mendapatkan 10 juta? Ya, yang sudah mendekati adalah tepuk tangan untuk mama kalian ini. Ibu Cece Nana. Ya, Cece Nana tinggal dikit lagi, Ceh. 81 juta, Ceh. Jangan lupa, Ceh, dikejar, bisa dapat 10 juta, Ceh. Yohan juga, Yohan bro, jangan lupa bro, itu tinggal 295 juta ya bro. Iya. Oke, di sini untuk Elite Titanium teman-teman, kita juga tetap semangatkan teman-teman sampai dengan Desember ya. Tetap untuk produser 350 juta, casesnya 6 case, persistensinya kita 70%. Kita masih rendah dibanding tempat lain ya, teman-teman ya. Lalu untuk titanium, teman-teman, untuk Prancis juga 700 juta. Di sini untuk tetap minimum casesnya 6 dan persistensinya masih 70%. Nah, teman-teman, untuk tabel year end ya, kita lihat di sini sampai dengan 31 Desember. Saya informasikan kembali ya, di sini untuk tidak berlaku untuk MPL, akses, MPL tidak berlaku untuk akses juga, ASL dengan rider isi hub dan prosesnya proses reinstatement ya. Kita lihat di sini teman-teman. Ya, ini dia teman-teman. Kita lihat di sini untuk UP-nya. Di kemarin saya sudah kirim ke grup, nanti saya coba kirim lagi ya teman-teman ya. Di mana di sini untuk non medis itu di sini kita lihat 71 tahun sampai 80 tahun masih di 500 juta teman-teman. Kita lihat di 18 tahun sampai 40 ini bisa capai 5 miliar, sedangkan sampai dengan 75 ini di usia 80 sampai 40 ya teman-teman ya. Kayak Yohan kemarin udah bisa dapat nasabah sampai 7,5 M ya bro. Iya bro. Nah teman-teman saksikan, jangan lupa ya, besok ini adalah Cenana hari Kamis akan ada acara survival ya, yang nanti diadakan dengan timnya akademi, ada Ahmad dan dengan Doni ya. Itu pukul 10 pagi ya teman-teman. Untuk hunter ini wajib ikut ya. Mantap. Mantap ya. Dan teman-teman di sini thank you sampai di sini untuk pencapaiannya. Ada yang perlu ditanyakan? Bagi teman-teman di sini yang untuk MHP jangan lupa pastikan teman-teman untuk promotion SHM itu wajib dan kudu, nggak ada yang nggak bisa ya. Terutama bagi Tommy yang sekarang sedang mengejar prospek di Batam, jangan lupa, jangan patah semangat, terus
ya, kejar untuk nasabah-nasabah kalian. Saya yakin hasil akan ada di akhir ya. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Halo? Ya. Oke, mungkin sampai di situ aja. Saya kembalikan ke Cenana. Silakan Cenana. Ya, Hen, thank you, Hen. Yes, Chen. Saya rasa sih nggak ada tambahan, cuman sedikit aja sih. Kalau saya balik lagi ke masalah closing, ya kemarin saya juga ada sempat closing, dan itu saya closingnya itu jam 11:30 malam, itu pun nasabah yang telepon, dan itu adalah agent prudensial yang mamanya umur kemarin kalau nggak salah 69 tahun, di mana yang tadi saya balik lagi dari awal meeting kita, itu saya bilang usia 60 ke atas di tempat lain itu udah kena medis, dan UP jiwanya mahal. Nah, di sini kemarin 11:30 malam itu, saya dikontak, cuman hanya ambil UP jiwa doang, dan kita punya ASL itu sangat murah. Jadi bisa jualan itu untuk kejar MDRT, untuk kejar SAM, untuk kejar target itu sangat mudah. Dan kita bisa prospek itu bukan hanya nasabah-nasabah biasa. Agen-agen prudensial, agen-agen panin, agen alias, agen general itu bisa kita prospekin. Kenapa? Karena yang tadi, usia masuk mereka itu udah sangat pendek. Kalau kita punya tuh usia masuknya panjang. Jadi masih banyak kesempatan gitu. Jadi udah gitu aja, udah nggak ada yang ditanya. Jadi kita udahin aja intinya minggu depan. Minggu depan kita masih ada meeting nggak ya, Hen ya? Minggu depan masih, Cek. Masih ya. Jadi Rabu depan kita mungkin pakai Zoom aja. Jadi next kita update lagi pencapaian kalian itu udah sampai di mana. Kita akan adakan monitoring. Dan juga masih buat yang masih kejar, jangan pernah patah semangat, apapun caranya, kita masih bisa closing kok, seandainya pun kalau memang kita dibatasi. Tanda tangan Zoom pun kita, tanda tangan secara tanda tangan nggak perlu bahasa pun bisa gitu, tanda tangan virtual pun kita ada programnya. Jadi udah sekian itu aja, thank you semuanya, see you at the top ya. Oke, Yes. terima kasih teman-teman. Oke, thank you, Cinana. Oke, see you Sukses semua. Semangat. Pak Sandi. Hari Kamis jam 10 kita lihat saksikan untuk leader kalian ya, Cenana Survival. Wajib ini mah. Wajib. Ini kudu harus diviralkan ya, diviralkan. Ya. Jarang. Pasang picture-nya itu di status WA, di IG, di FB wajib ya, teman-teman. Oke, teman-teman, Oke. terima kasih. Selamat Kevin, siang, kejar selamat ya, pagi. Kevin. Sukses. Sukses semua. Oke, sukses. Thank you. Bye.